pakai headset gitu loh. Ini kadangkala mulutnya mengecil ini. Bahkan kadangkala putus-putus juga. Coba silakan. Pakai celana. Ada Suaranya dibesarkan maksudnya. Coba volumenya digedein aja, digedein Pak. Volume handphone. Gurunda mungkin ini. Oh iya, ini ada Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut teman-teman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya izin follow ya Bang. Iya, silakan Ukhti. Iya, tumbang semua akun Bang, biasa. Oh iya. Ya biasa. Saya follow balik. Begini Gurunda. Thank you Abang. Bang Lintang ini Kristen nih. Dia bertanya, Ya. kapan katanya Yesus menyembah Tuhan? Silakan. Yesus menyembah Tuhan itu kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 nomor 44. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, dan mereka menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Artinya, kalau dipertanyakan kemudian bahwasanya Yesus ini kapan menyembah, Yesus itu adalah seorang nabi. Sebagai seorang nabi, sudah pasti dia kemudian sejak balik itu menyembah kepada Tuhan yang mengutus dirinya. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4 nomor 22 yang tadi, bahwasanya kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini ucapan Yesus. Kenapa dikatakan keselamatan dari bangsa Yahudi? Karena pada saat itu Tuhan memilih bangsa Israel sebagai perpanjangan tangan di atas muka bumi untuk menyampaikan risalah kenabian. Seperti itu. Ya, itu kan pembicaraan antara perempuan Samaria sama ya Yesus sebagai orang Yahudi kan itu. Iya. Ya. Jadi kami di situ maksudnya kan antara Samaria dan Yahudi. Kami di situ Yesus dan pengikutnya. Iya, maksudnya di situ kan Samaria kan, perempuannya Samaria, kaminya itu Yahudi begitu kan. Iya, betul. Berarti Yesus kan menyembah di Saya situ. tanyakan Yesusnya. Ya, Yesusnya ini menyembah itu ada fakta realnya apa enggak? Ada, Matius 26 nomor 39. Itu fakta real, nggak bisa kita pungkiri. Maka Yesus maju sedikit, 26. nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit, lalu sujud, lalu berdoa. Nah, itu menyembah itu. Lalu di mana Yesus dikatakan sebagai hamba? Kalau sudah disebut hamba itu berarti kan dia penyembah. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 4. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 4 di data nomor berapa tuh? Nomor Matius 30. Matius Ya. 26 tadi itu kan dia memang berdoa itu kan. Iya, berarti menyembah kan? Bukan, itu berdoa apa? Loh, berdoa itu menyembah. Berdoa itu meminta, mengharap, menghibah. Itu Dia menyembah. meminta, itu permintaannya jelas itu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah jangan ini lalu daripadaku dan seterusnya. Ya. Itu Jadi bukan menyembah itu berdoa memang. kalau menyembah itu maksudnya apa? Sampean kata menyembah itu akar katanya kan hamba. Kalau menurut saudara menyembah itu apa? Saya hanya menyatakan di situ bahwa di situ Yesus berdoa. Iya, saya tanya, menyembah itu apa? Iya, yang Anda maksud di situ, yang dimaksudkan menyembah apa dong berarti? Yesus menyembah itu. Menyembah itu menghamba.
menyembah, menghamba. Di situ yang dilakukan Yesus apakah menghamba atau berdoa di situ? Berdoa itu menghamba. Berdoa itu artinya apa? Meminta kan? Memohon. Iya, meminta. Ya. Memohon. Nah, kalau memohon itu berarti menghamba. Menghamba kepada yang bisa mengabulkan permohonannya. Meminta, mengharap kepada yang bisa memberikan harapannya. Itu menghamba. Makanya Menghamba itu menghamba itu bukan apa? menyembah ya. Menyembahnya di mana berarti? Di bagian menyembah. La haula wala quwata illa billah. Menyembah itu mengharapkan pertolongan. Itu menyembah. Betul. Merendahkan diri. Menganggap sesuatu lebih tinggi dan sesuatu ini diharapkan bisa mengabulkan keinginannya. Umat Islam menyembah dengan cara ibadah, salat, memohon, meminta kepada Allah. Orang Kristen menyembah kepada Yesus, mengharap diselamatkan, ditolong, dibantu, dipenuhi kebutuhannya oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus. Itu menghamba. Yesus Matius 26 nomor 39 itu menghamba dia. Dia sedang berdoa. Kalau Anda mengatakan berdoa dan menyembah itu berbeda, coba seperti apa Anda menjelaskan? Berdoa adalah, kalau menyembah itu bisa seperti kepada raja itu, dia menghormati atau memuja atau takluk, mengaku di bawah perintah. Seperti kalau ini Yesus mengalami tidak itu? enggak, dia sedang berdoa itu. Ya, berdoa itu berarti memohon, menghormat, memuja. Berdoa itu memohon atau berdiskusi di situ, berdialog. Ya sama, kita menyembah kepada Tuhan juga berdiskusi, berdialog. Ya Bapakku di surga. Hah? Menyembah itu menghormati. Jadi kalau kita hormat, Jadi Yesus tidak menghormati menyembah. Tuhannya. Yesus tidak sedang menghormat di sini. itu sedang berdoa di situ, Bang. Ini ia Kalimatnya maju jelas, tuh. ia maju sedikit lalu sujud. Sujud itu apa? Di situ harusnya merebahkan diri, bukan? Loh, ini sudah sangat jelas dikatakan di sana kok dalam bahasa Yunani, pito, menjatuhkan diri, tersungkur ke bawah. Lalu apa yang dikatakan? Prosopon, menyimpan wajah ke lantai, ke tanah. Coba Anda pelajari original teks supaya Anda itu nggak keliru. Prosopon itu kan merebahkan diri. iya, bahkan itu beda. Kalau rebah beda. Anda jangan plesetkan. Kalau prosopon itu menyimpan muka wajah di lantai, bukan merebahkan diri. Kalau merebahkan diri itu orang baring, orang lagi santai-santai. Ini Yesus lagi mau bersujud, tersungkur ke lantai, lalu menyimpan wajah di lantai, lalu memohon, berdoa. Itu apa namanya? Menghambakan diri, merendahkan diri. Ini menyembah ini, Yesus sedang menyembah ini. Tapi kalimatnya di situ kan bukan dalam rangka menghormati, menyembah. Kalimatnya jelas di situ. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah jangan ini lalu daripadaku. Itu isinya seperti itu. Jadi saudara, orang lagi melakukan prosekomal dalam bahasa Yunani itu sedang berharap dengan penuh pengharapan. Berdoa itu menyembah. La haula wala quwata illa. Begini aja deh, di dalam Kisah Para Rasul nomor 30, Kisah Para Rasul 4, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang suci. Yesus disebut hamba. Mau lari kemana? Kalau sudah Yesus disebut hamba,
maka itu artinya Yesus ketika berhubungan dengan Tuhannya, maka Yesus menghamba. Kita tidak bisa lari kemana-mana, karena Yesus memang adalah manusia. Dia adalah hamba Tuhan. Ya, masalahnya kan yang dibawa tadi dalilnya itu, dan di situ memang Yesus berdoa di situ. Sementara menyembah itu terminologinya itu ada menghormati, memuja, mengaku di bawah perintah, yang 4 takluk. Yesus tidak. Di situ kan berdoa, doanya kan jelas di situ. Apa doanya? Kalimat doanya itu jelas. Iya, apa doanya? Iya, tadi sudah saya sebutkan. Ya Bapakku, Jikalau ya sekiranya Tuhanku, mungkin, ya Tuhanku, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini dia sedang menghambakan diri loh. Dia memelas, dia memelas. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau Anda berdoa, apakah itu Anda tidak sedang menghambakan diri? Tidak, saya sedang berdoa, artinya saya berbicara kepada Tuhan saya. Berarti Anda menyetarakan diri Anda dengan Tuhan? Tidak. Lalu posisi Anda di situ sebagai apa? Sebagai orang yang berdoa atau Nah, itu posisi Anda di situ. Tuhannya. Iya, posisi Anda di situ hamba atau bukan? Posisi saya adalah saya berbicara kepada Tuhan saya. Yang saya tanya Anda, bukan saya tanya Anda lagi ngapain. Yang saya tanya, posisi Anda di situ sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Saya sebagai manusia yang mempunyai Tuhan. Anda tidak sedang menghamba? Tidak sedang menghamba. Anda tidak pernah jadi hamba? Sudah diangkat jadi anak. Nenek Nuki ya. Yesus aja menganggap dirinya hamba loh. Anda justru menjadi lebih tinggi dari Yesus. Yesus mengucapkan ucapan dalam Yohanes 13 nomor 16. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Saya ingin bukti pengakuan saudara dengan mengatakan Anda itu adalah anak. Jangan-jangan Anda anak haram. Di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 yang disebut anak adalah mereka yang taat, tunduk, berserah diri kepada didikan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Anda sunat? Iya, saya sunat. Berarti Anda mengingkari dan melanggar ajaran Rasul Anda sendiri. Berarti Anda itu tidak berguna. Yesus tidak berguna bagi Anda. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Lalu Anda jadi anaknya siapa? Yesus tidak berguna karena Anda bersunat. Nah, sekarang Anda mengaku anaknya siapa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa Anda membawa damai? Apa yang Anda bawa? Yang disebut damai itu Salom, Islam. Apa damai apa yang Anda bawa? Sedangkan tidak bersunat di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Anda bawa damai apa? Anda membawa Kristen, bukan bawa Islam. Islam itu baru damai. Kristen itu pengikut Paulus. Kok bawa damai-damai pula? Agama Anda datang ke sini atas penjajahan kok damai yang Anda bilang. Jadi maaf ya, Yesus itu adalah seorang hamba. Yohanes 13 nomor 6, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya.
Yohanes 15 nomor 20, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka akan menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yohanes 5 nomor 20, sebab Bapa mengasihi anak, dan Bapa menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Yohanes 14 nomor 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus sunat, Anda sunat, oke. Yesus sujud dalam beribadah, Anda Nyanyi-nyanyi, Bang. Masakan karena Yesus sunat karena Yahudi. ya, oleh karena itu Yesus hanya untuk orang Yahudi. Ente siapa? Aku mengenal dombaku. Anda siapa? Iya, dombanya siapa itu? Domba. Lah, domba itu Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Ente Bani Yakub atau Anda serigala nyamar domba nih? Dombanya Yesus itu ada berapa? Dombanya Yesus itu Bani Israel. Ada domba yang sesat, yaitu domba yang tidak ikut kepada Yesus. Ada domba yang benar-benar ikut kepada Yesus. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus menyembah kepada Bapa, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ente menyembah Yesus. Saudara ikut siapa? Nyembah Yesus. Domba Yesus itu hanya ada satu berarti ya? Domba Yesus itu Bani Israel, Cak Ayu. Iya, hanya ada satu ya berarti ya? Yes, Bani Israel tok. Ente siapa? Terus Yesus bilang, ada lagi padaku Domba-domba yang lain. Yohanes 10 nomor? Ya, Nomor berapa? Nomor berapa tuh? 16. Oh, 16. Domba-domba yang lain di luar aule. Aule itu artinya apa? Iya, jadi di luar kandang itu ada. Ya, aule itu apa? Kutanya dulu Anda supaya Anda ini wawasannya luas atau hanya doktrin. Aule itu apa dalam bahasa Yunani? Yohanes 10 nomor 16. Ada lagi domba-dombaku di luar Yerusalem. Aule itu bukan kandang dalam arti kandang, tapi aule itu artinya masih ada domba di luar daripada tempat aku mengajar ini. Sekarang pertanyaannya, apakah Bani Israel hanya berkumpul di Yerusalem atau sudah berserak keluar ke bangsa-bangsa lain? Ya, kalau zaman Yesus kan masih di situ. Belum ada berserak ke bangsa lain, belum ada ke Eropa, belum ada. Belum. Berarti Anda coplis. Coba Anda baca Yesaya 9. Coba Anda baca kemudian Yehezkiel 5. Bani Israel itu sepertiga di nomor 12-nya, sepertiga disebarkan keluar seluruh penjuru bumi. Baca itu. Masakan di abad pertama belum ada Bani Israel berserak kemana-mana loh. Abad pertama itu Bani Israel udah kemana-mana. Paulus malah mengaku diutus kemana-mana karena untuk menginjili Bani Israel yang sudah ada di luar daripada Yerusalem. Baca Kisah Para Pewarta 21. Bahaya ini. Paulus diutus ke siapa, Bang? Diutus kepada non-Yahudi, dan ternyata ketika dia non-Yahudi kan? Berarti Anda pengikut Paulus. pengikut siapa? Kristus. Alamak. Kristus melalui Paulus. Ya ampun ya Karim. Yang diutus kan Paulus, yang utus siapa? Yuk, Paulus yang utus adalah roh jahat. Di mana itu? Di Kisah Pewarta 922 nomor 9. Kisah Pewarta itu di mana itu? KPR, Kapurung. Kisah Para Rasul.
Kisah para Rasul berapa? 22 nomor 9. Dia didatangi oleh roh jahat. Mana roh jahat di situ? Ya baca aja dulu. Yang berbicara angkulah Yesus, itu roh jahat, itu bukan Yesus itu. Di mana kata roh jahat di situ? Tidak dikatakan sebagai roh jahat, tetapi Yesus tidak akan pernah lagi datang sebelum akhir zaman. Dan Yesus berpesan, tunggu. Yesus berpesan Kan Yesus di dalam, nggak datang. iya, Yesus nggak datang. Yang datang adalah roh Iya kebenaran. memang kan. Nah, tetapi kenapa kemudian Paulus ngarang cerita kalau yang menemui dia itu adalah Yesus? Apakah Yesus menemui di situ? Yes. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Mana? Akulah Yesus Mana? yang kau. Kisah para Rasul atau kisah para pewarta atau KPR 22 nomor 9. Oke. Ah, Adakah Yesus di situ? nomor Apakah 8. Yesus berdiri di situ? Nah, itu ada suara didengar, Cahayu. Siapakah engkau? Ya. Lalu itu ngaku hanya suara kan? roh jahat yang Hanya didengar. suara. Udah, roh jahat kan yang didengar. Dia nggak lihat Yesus kan? Iya, apakah ada Yesus di situ? Saya tanya sama saudara, apakah suara itu mengaku Yesus? Akulah Yesus orang Nazaret yang terkenal. Bagus. Sekarang apakah ini Yesus beneran atau ini roh jahat? Enggak, tadi katanya Yesus turun. Siapa bilang Yesus Apa Yesus turun? itu? Saya nggak pernah bilang Yesus turun. Di sini Kan Anda Di- menolak tadi. Kan Anda di- menolak tadi Yesus nggak akan turun. sebelum- memang Yesus tidak akan datang. Yesus tidak akan datang ke orang-orang Yesus yang datang ada di saat atas itu? muka bumi ini. Tolong dengarkan saya dulu. Ya, apakah saat itu Yesus datang? Ya. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Kan memang nggak ada yang datang di situ. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini adalah roh jahat. Udah selesai kan? Yang datang adalah suara yang berkata, Suaranya siapa? suara akulah Yesus orang Nazaret. Yang Itu suaranya siapa? suaranya Yesus, akulah Yesus. Alhamdulillah. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Suaranya. Menurut Pak, sama aja. Datang. Ya sama aja. Suara Yesus berarti Enggak, kalau- Paulus. Nah, coba Anda lihat di dalam Galatia. Kalau akhir Gini. zaman itu Yesus memang turun. Begini. Kalau akhir Coba zaman Anda itu lihat memang Yesus turun. coba Anda baca Galatia 1. Aku heran. Ya. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Ya. Yang karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Baca nomor 11-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Berarti yang menyatakan diri kepada Paulus menurut Paulus siapa? Yesus Kristus. Yesus. Nah sekarang lihat Yohanes 16 nomor 7. Adalah lebih baik jika aku pergi. Aku Yesus lebih baik pergi meninggalkan dunia ini. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Yesus pergi. Yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang pada Paulus suara Yesus. Suara Yesus atau suara roh kebenaran? Suara Yesus. Nah, berarti ada kebohongan di sana. Kata Yesus yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Kata Paulus yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Bom. Dua-duanya terjadi. Siapa yang bohong di situ? Dua-duanya terjadi. Saya tidak tanya apa yang terjadi. Yang saya tanya siapa yang bohong.
Satu mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang kepadamu. Nah, ternyata Paulus mengaku yang datang kepadanya justru adalah Yesus. Harusnya yang datang itu roh kebenaran, sebab Yesus mengatakan itu. Makanya yang saya katakan, yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, juga bukan Yesus. Karena kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus tidak mungkin pembohong, maka yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus kepada Paulus itu adalah roh jahat alias iblis. Mau bukti? Mau saya kasih bukti? Mau saya kasih bukti? Mau saya kasih bukti? Iya, mau bukti? Kebenaran turun atas 12 murid. Iya, 12 murid kan Paulus tidak termasuk ke 12 murid. Paulus itu tidak termasuk. Ini memang Paulus itu. Iya, makanya. Justru itu. Roh kebenaran turunnya ke 12 murid. Yang datang kepada Paulus siapa? Ini adalah Yesus mengutus Paulus. Nah, kata Yesus setelah dia terangkat, kan? kata Yesus ketika dia terangkat, yang datang kepada muridnya siapa? Roh kebenaran. Di mana Yesus mengatakan dia akan datang? Kisah Para Rasul 2. Iya, saya tahu, saya paham, saya ngerti. Sudah dikonfirmasi. Tidak datang, tetapi Paulus mengaku bertemu suara Yesus. Iya, betul. Itu bagaimana Anda bisa meyakini bahwa itu suara Yesus? Ada konfirmasi dari Yesus? Meow. Ada konfirmasi dari Yesus? Konfirmasinya kan dari Ananias. Itu Ananias siapa lagi? Pak RT? Konfirmasinya dari Ananias itu. Ananias itu siapa? Pak RT? Pak RW? Ananias itu siapa? RT, RW, Bupati, Gubernur, penjual es cendol, es dawet? Siapa Ananias itu? Hah? Di Damsik ada di seorang Damsik. murid Tuhan bernama Ananias. Dari mana Anda bisa mengetahui Ananias itu murid Tuhan? Sejak kapan Ananias menjadi muridnya? Sejak kapan? Aku Tuhan. Sejak kapan Ananias menjadi murid Yesus? Sejak kapan? Tuhan, mari pergilah ke jalan yang benar. Mulai ngaco. Ditanya sejak kapan Ananias, itu kan karangan Lukas. Lukas itu asisten, Lukas itu teman sekerja Paulus, menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Yang saya tanya, Ananias ini sejak kapan jadi murid Yesus? Itu kan karangan Lukas saja, kerjasama dengan Paulus. Tidak ditulis dong, Bang. Nah, kalau tidak ditulis, siapa yang ngaku-ngaku? Siapa yang ngaku-ngaku? Sejak kapan? Siapa yang ngaku-ngaku sebagai murid? Siapa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Nah, di mana Ananias dipilih? Kapan? Gak ada Ananias dipilih. Ya, memang lagi pula itu. Nah, terus sejak kapan dia jadi murid? Bukankah Yesus sudah terangkat dan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus sudah terangkat dan dia tidak pernah menjadikan Ananias sebagai muridnya. Lalu kapan dia jadi murid? Kapan? Yesus mengajar jadi guru selama 3 tahun. Tidak pernah satu kali pun Ananias duduk sebangku di dalam kelas bersama dengan Yesus. Lalu sejak kapan dia mengajar kepada Ananias? Ya, memang nggak ditulis, Bang. Ya, berarti tidak ada. Nah, ini ada di Kisah Para Rasul 9 ini. Itu tulisan siapa Kisah Para Rasul itu? Tulisannya Lukas. Lukas sejak kapan jadi pengikut Yesus? Tidak dituliskan sejak kapan. Tidak dituliskan karena memang dia bukan murid. Lukas itu murid Paulus. Jadi semua cerita yang dibuat-buat ini adalah upaya untuk menyesatkan umat manusia. Sekarang permasalahannya,
Yesus berpesan kepada muridnya, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Ya emang nggak ada yang bertemu dengan Yesus kan? Loh, jadi yang Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus itu apa? Kan suara itu, bukan bertemu. Itulah yang dimaksud. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Iya kan nggak bertemu itu Bang, itu suara itu. Suara siapa? Aku Yesus yang kau ada. Iya, berarti itu sedang berbicara dengan Paulus, betul? Iya, dan itu dikonfirmasi melalui Ananias di sini. Berarti dia bertemu meskipun tidak tatap muka, tetapi mereka kontak. Akhirnya Paulus mengaku, aku bertemu dengan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Sorry Bang Suma, sorry saya intervensi. Ananias itu adalah murid Yesus yang dari ke-70 murid. Di mana tertulis? Jadi jangan mengklaim. Di mana tertulis? Jangan Ananias mengklaim. Jangan mengklaim buta. Jangan mengklaim buta. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Bro, dengar. Ya, saya dengar. tahu Anda itu tahu banyak Alkitab, isi Alkitab. Saya percaya itu. Kamu Alhamdulillah banyak kalau Anda baca tahu. Berarti tentang Anda Alkitab. jangan sembarangan ngomong kalau begitu. Dan doa Oke. saya ini cuma selama ini saya hanya dengar Anda saja. Doa saya, kamu akan dipakai seperti Paulus satu saat nanti. Oh, nenekmu kiper. Saat ini kamu Sekarang menentang Yesus. Saat ini kamu siapa menentang bilang Yesus. saya menentang Yesus? Saya meluruskan ajaran Yesus kok dibilang nentang. Satu Tuyul. saat Anda akan menjadi penginjil. You listen to me. Nah, sekarang saya sudah jadi One day. penginjil. Sekarang saya sudah jadi Oke. penginjil. Anda Sudah jadi banyak penginjil. orang Oke, yang Pak. menjadi pengikut Yesus Oke. gara-gara saya. Oke. Oke, Penginjil. itu bukan pengikut. Anda tahu Anda nggak? itu Penginjil itu antikristus. apa? Anda itu Jadi antikristus. Anda kan Yang lain diam, yang lain diam. siapa murid-murid Yesus. Sekarang Ada tolong 12 tunjukkan murid, kepada ada saya. 70 murid. Tolong Ananias itu tunjukkan bagian kepada daripada saya. 70 murid. Ananias itu termasuk ke 70 murid. Tunjukkan dalilnya. Sampai kuda sikat gigi pakai rinso, Anda tidak akan pernah bisa bro. menemukan itu. Alkitab sendiri mengatakan bahwa tidak semua firman itu ditulis. Ya Kalau nenekmu semua kiper. firman Berarti itu kau ditulis, cuman dengar dulu. berarti kamu cuman ngomong sesuai dengan angan-anganmu. Anda jangan hanya berkoar tinggi-tinggi saja, tapi dengar penjelasan orang. Apa yang Anda jelaskan? Saya minta data. Kamu menuduh Yesus punya murid bernama Ananias. Saya minta bukti. Apa yang kau serahkan sekarang? Tidak semuanya ditulis dalam dia. Lalu imanmu itu dari mana, cendol? Hah? Kau mengatakan kau memfitnah Yesus memiliki murid bernama Ananias. Di mana itu tertulis? Bicara itu pakai data. Kalau orang ngomong tidak pakai data itu sama halnya pantat ayam. Bro, 70 Ah. murid itu bagian dari murid Yesus, dan memang tidak tertulis semua nama 70 murid itu dalam kitab, karena ada 12 murid itu murid inti. Habis itu ada 70 murid. Jadi Lalu- Ananias itu bagian daripada 70 murid itu. Saya Lalu ini suka lalu mengikuti tertulis Anda di mana membahas Ananias? Dengar, tertulis di mana Ananias kau fitnah Yesus sebagai Ananias itu muridnya. Itu tertulis di mana, Cak Ayu? Di luar ini tertulisnya. Hippolytus dari Roma memasukkan Ananias sebagai salah satu dari 7 murid yang diutus Tuhan Yesus Kristus, dicatat di Injil. Saya referensinya. utus dulu ke perpustakaan si Kris, ke perpustakaan dulu sana. Atau Referensinya telepon Hippolytus. pendetamu suruh masuk sini. Biar sekalian kucukur kumisnya pelan-pelan. Di mana tertulis di dalam surat kabar yang kalian imani sebagai firman Tuhan bahwa Ananias itu murid Yesus itu di mana? Ada aja kalian ngomong. Jadi Di mana? saya ini heran sama kalian ini. Saya juga heran Kalian sama membahas kalian. Kalian Alkitab itu punya otak tapi tidak seperti dipakai. Kalian lebih tahu Alkitab daripada Oh pasti kami. dong. Pasti kami lebih tahu karena kami menggunakan akal. Ente menggunakan lutut. Mana
Mana? Tunjukkan. Anda mengatakan bahwa Yesus punya murid bernama Ananias. Tertulis di mana, Cak Ayu? Bro, Anda tahu nggak 9:10. ilmu yang kalian pakai itu seperti iblis menggoda manusia dan Anda mencoba yang Tuhan. tidak berdalil, Anda Firman- cuman berdalil, firman yang justru kalian Anda lah pakai. iblisnya. Sekarang saya tanya sama Anda, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah Yesus? Ini pertanyaan Anda- serius. Anda bilang Paulus- Ini pertanyaan serius. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mempertuhankan Yesus? Ini pertanyaan serius. Kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami adalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Lalu Tadi di Anda kan mana? menyinggung Di bahwa mana Yesus Anda naik. mendapatkan Kalau ilmu? Yesus nggak naik, Roh kebenaran itu tidak turun. Anda tahu Nah, nggak? roh kebenaran itu siapa? yang datang kepada Roh Paulus kebenaran itu roh apa? adalah Roh Kudus. Ya, sekarang Roh Kudus yang Anda maksud Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Karena Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang pertanyaan pribadi saya dalam- dengarkan. Dengarkan pernyataan saya. Dengarkan. Ini pernyataan. Dengarkan pernyataan saya. Satu hakikat. Dengarkan pernyataan saya. Dengarkan. Kalau Anda mau sehat, dengarkan pernyataan saya. Dan ketiga pribadi ini Jangan Anda mendongeng di sini. Ini bukan gereja. Ini bukan Bukan gereja. Ini bukan gereja. Jadi nggak butuh dongeng kita di kau sini. yang mendongeng, bro. Pamit turun ya, terima kasih. Sekarang dengarkan pernyataan saya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Anda mempersaksikan Yesus itu sebagai apa? Jawab. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, penebus dosa saya. Oke. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasul, sebagai utusan. Anda mempersaksikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa Anda lebih Ya. tahu daripada Yesus tentang Yesus? Kenapa Yesus tidak mengaku dirinya Tuhan? Ada alasan kenapa Yesus tidak terang-terangan itu berbicara kepada orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Apa Karena alasannya? Yesus tahu Takut dilempar isi batu. hati orang Yahudi sendiri. Yesus Dari mana Anda tahu? bahwa orang-orang Dari Yahudi adalah mana orang yang Anda keras kepala. tahu? Dari mana Anda tahu tentang yang Yesus tidak tahu? Kenapa kedudukan Anda lebih Apa yang tinggi Yesus daripada tidak tahu? Yesus? Hah? Bro, Yesus Apa yang mempersaksikan apa dirinya. yang Dengar, Yesus dengar. tahu? Dengar. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasul utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau bukan roh setan yang mengajarkan Anda itu, lalu roh siapa? kami tidak punya roh setan. Kami punya Lalu roh kudus, siapa roh yang Tuhan. mengajarkan Anda melebihi kesaksian Yesus? Pertama yang harus Anda ketahui, Jangan saya. bahwa Yesus Saya itu- hanya ingin dengarkan mengorek saya. dari Anda. Dengarkan saya. Apa Dengarkan yang harus saya saya. dengar? Ya. Yesus datang itu dia Mengaku dan bukan sebagai mempersaksikan. pribadinya sebagai Allah, tetapi sebagai manusia. Nah, yang Makanya tahu dia bahwa berkata dia bahwa adalah dia Allah itu diutus. sendiri siapa? Kan Anda. Maka saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda melebihi kepengetahuan Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Oh iya. Anda Terus tahu kenapa nggak? Anda mengatakan? Kenapa Yesus Terus berkata kenapa? demikian? Diam dulu. Terus kenapa Anda mengatakan Yesus itu adalah yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Yesus sendiri tidak tahu. Sebenarnya orang Kristen harus menyembah Anda karena Anda lebih hebat dari Yesus. Bro, dengar. Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Tapi ente mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, Anda berkata, pertanyaannya, dengarkan. roh apa yang ada pada diri Anda sehingga Anda lebih hebat daripada roh yang ada dalam diri Yesus? Jawab. Oke. Tadi kan Anda pernah sempat baca bahwa Yesus katakan bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan.
Benar kamu baca ayat itu? Ya, Oke, nah itu adalah janji Tuhan bagi semua orang, janji Yesus bagi semua orang yang percaya kepada Dia bahwa mereka bisa melakukan perkara yang lebih besar. oh Dan saat berarti tadi Anda kan berkata, ya. dengarkan Terus? dulu, jangan bantah dulu, saya belum selesai bicara. Oke. Tadi Anda berkata bahwa Yesus itu tidak tahu. Yesus berkata bahwa Dia tidak tahu dalam hal apa. Hmm? Dalam hal apa Yesus berkata Tentang bahwa Dia tidak dirinya, tahu? aku tidak bisa, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak mampu. Itu Yesus bilang aku tidak bisa, Mm-mm. bukan Dia bilang aku tidak tahu. Oke. Beda nggak kata tidak tahu dan oke. kalimat tidak tahu dan tidak bisa? Oke. 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Yesus adalah Allah itu sendiri? Yes. Oke, dengarkan teman-teman, saudara Kristen ini melalui roh setan, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Anda bilang, Tunggu, gantian katanya. Kamu itu kayak apa? Jangan mentang-mentang dalam diri Anda itu ada setan, Anda nyerocos. Gantian kita. Kamu Gantian. dengar. Dengarkan, gantian dengar. kita. Kamu bilang Gantian dulu, wahai iblis berwujud manusia. Gantian kita, oke? Gantian. Tenangkan diri Anda. Suruh gorila yang ada dalam tubuh Anda itu tenang dulu, pelan-pelan. Saya membaca dalil, Anda tidak pernah baca dalil, oke? Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus mengaku dia bukan Allah itu sendiri. Anda datang mengaku Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus harusnya berkata pada saat itu, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang berkehendak adalah Allah. Dan Yesus bukan Allah. Apa buktinya? Dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Tetapi ente hanya manusia biasa, pemakan babi, tidak bersunat, mengaku Yesus itu adalah Allah itu sendiri, mengaku bahwa Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Pertanyaan saya, apakah betul iblis yang mencoba Yesus di padang gurun itu adalah iblis yang datang di dalam tubuh Anda? Silakan jawab. Yohanes 8 ayat berapa yang Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan? Anda mau ngajarin saya, Anda masih bertanya. No. Dan supaya Anda tahu, Robe aja itu Bibelmu, Robe. yang pertama, Robe. Anda harus tahu bahwa ketika Yesus datang, dia berkata bahwa bukan atas kehendaknya sendiri, karena dia datang sebagai manusia. Ya, yang menjadi manusia ini siapa? Yang perlu Anda pahami. Yang menjadi manusia ini siapa? Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Yang Allah. menjadi manusia ini siapa? Allah yang menjadi manusia. Berarti kalau Allah jadi manusia, harusnya Yesus mengaku, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi Yesus tidak mengatakan itu, karena dia bukan Allah itu sendiri. Jangan Anda mengatakan bro. Allah. Jangan Anda mengatakan, dengar dulu. Jangan Anda mengatakan Allah. Diam dulu. Diam. Sekarang saya tanya. Habis ini Anda jawab. Oke, habis ini Anda jawab. Oke, tenang, atur nafas. Apakah Allah atau Allah atau apa yang Anda diam dulu. Diam. Tenangkan pikiran Anda dulu. Hitungan 5 ya, tenang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diam. Oke, dengarkan saya. Apakah Allah ketika dia menjadi manusia dia lupa ingatan? Jawab. Jawab. Apakah Allah
yang menurutmu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, ketika jadi manusia dia lupa ingatan, dia lupa kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia? Jawab. Ya Allah pasti tidak lupa. Mungkin Allahmu lupa, tapi Allahku tidak lupa. Lalu kenapa dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, karena dia datang sebagai manusia. Nenek Bukan lu sebagai kiper, Allah. nenekmu kiper. Tadi kamu katakan bahwa Tuhanmu tidak lupa. Terus kenapa ketika Tuhanmu menjadi manusia, dia lupa kalau dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri? Kamu ngerti nggak apa yang kau ucapkan itu? Kamu lupa apa yang kamu ucapkan? Selain Tuhanmu yang lupa ingatan, kamu juga lupa. Saya tanya samamu, Cak Ayu, apakah Theos yang menjelma menjadi manusia itu lupa kalau dirinya tadi itu adalah Theos, yang adalah Theos itu sendiri yang menjadi manusia? Lupa atau tidak? Jawab, cuplis. Jawab. Bagaimana? Coba. Bagaimana saya bisa jawab kok kau mute saya terus-terus nih? Makanya Oke. kalau gurumu lagi ngomong, kamu diam. Ya, izin Sekarang Gurunda. giliranmu. Siapa guru? Chris, Saya dong. Siapa lagi? Siapa lagi? kamu kalau mau dialog yang baik, gantian ngomongnya. Kalau enggak, saya mute terus kamu. Lanjut, Kalau Gurunda. saya bukan gurumu, kenapa kamu bertanya di data nomor berapa? Pantasan. Sekarang saya tanya, di mana Pantasan saya tertulis di metro. pengakuan Yesus? Di mana pengakuan Yesus mengaku bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Itu tertulis di mana? Tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Gimana saya bisa menjawab Anda kalau saya di mute terus? Udah, jawab, giliran Anda. Silakan. Di mana tertulis Yesus mengaku aku adalah Theos yang datang menjadi manusia tetapi bukan atas kehendakku sendiri? Itu tertulis di mana? Bro, yang pertama harus tok. Anda paham. Tek tok, tek tok, Anda suruh saya jawab, tapi Anda tok. ribut. tek Dan tok. ini cara Tertulis di mana? Ini cara iblis. Kau pakai cara Tertulis di iblis. mana? Anda cuma ngomong Kau tapi sudah tidak ada dalil. Bahkan firman dalilnya Tuhan, pun Anda nggak dan tahu. ketika kau Bagaimana menjawab, Anda mau membantah seorang guru? Bagaimana Bagaimana Anda kamu bisa bisa bantah tanya? saya guru? Anda murid. kamu adalah Sesat. Saya tanya Yang kamu. Oke, Nanti malam oke, ini kamu oke. Saya mana? anggap saja Anda itu adalah murid yang malas masuk kelas, nggak apa-apa. Benar. Sekarang Anda mengatakan Theos itu sendiri yang menjadi manusia, dan Anda mengatakan bahwa Theosmu tidak lupa kalau dia adalah Theos yang datang menjadi manusia. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mengaku bukan Theos yang menjadi manusia dirinya? Kenapa? Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Theos itu sendiri, berarti Yesus harusnya mengatakan aku datang menjadi bayi itu atas kehendakku sendiri, karena aku adalah Theos itu sendiri. Tapi kenapa Yesus lupa kalau dia adalah Theos yang datang dari jadi manusia? Kenapa justru Anda yang tahu? Berarti pengetahuan Anda lebih tinggi daripada Tuhan Anda sendiri. Sekarang kalau pengetahuan Anda lebih tinggi daripada Tuhan Anda sendiri, roh apa yang ada dalam diri Anda? Karena Tuhan Anda pernah dicobai oleh iblis. Jangan. Apa yang ada di dalam diri Anda itu adalah iblis yang datang mencobai, mententeng, menggendong, menjinjing Yesus sampai ke bumbungan bait suci. Ayo, jawab. Bang Zuma, ini perlu disiapkan nafas buatan sekaligus ambulan atau gimana, Bang? Oksigen tapi isi tabungnya kentutnya Pak Bom, biar dia bisa ini. Keluarkan dulu oksigennya, terus colok kabel tabung gas itu ke pantatnya Bom, suruh Bom kentut. Habis itu sedot, tampung, baru masukkan ke hidungnya si Chris. Mudah-mudahan dengan begitu otaknya bisa encer dan bisa berfungsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini Dinda Ardiansa, ada orang mengatakan Tuhannya lupa ingatan. Dia lupa kalau dia sendiri yang menjadi manusia. Untung ada iblis yang merasuki saudara Kris yang menginformasikan bahwasanya, oh tidak, Yesus itu pada saat itu lupa kalau dia itu adalah Theos itu sendiri. Nah, kita tanya, dari mana kamu tahu? Kok ilmumu lebih tinggi dari Yesus? Oh, saya tahu karena saya ini adalah iblis yang pernah mencobai Yesus. Iya kan? Yes, iblis itu tahu jika engkau adalah anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Theos akan mengutus malaikatnya dan menotang kamu di atas tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Pengetahuan iblis daripada Yesus jauh lebih tinggi. Inilah dia, si iblis. Pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada Yesus. Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Si Kris, karena kerasukan roh setan, si Kris berani mengatakan, oh Yesus tidak mengaku pada saat itu karena dia datang sebagai manusia. Cuplis. Masakan Tuhanmu begitu datang jadi manusia lupa ingatan? Atau jangan-jangan kamu mau bilang seperti pendeta yang saya hadapi beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan ini, Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan pada saat itu, Bang Suma, karena Yesus takut dilempar batu. Menderita kau kubuat Kris, kubuat capce kau nak. Makanya kamu itu jangan cuma modal emosi, jangan cuma modal nafsu ayam tenaga kuda atau nafsu kuda tenaga ayam. Nafsunya berapi-api, begitu cekek cuma 3 kali, keluar. Nafsumu itu nafsu kuda, tapi tenagamu tenaga ayam. Cukup percaya iblis, cuplis. Oh, cuplis itu. Ya iyalah. Ini kalau dia tidak percaya iblis, lalu dia percaya siapa? Kalau Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Theos itu sendiri. Tetapi si Kris ini, karena di dalam dirinya iblis, maka dia mengatakan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Iblis aja takut aku loh, bro. Memang karena kamu itu iblis yang usianya seusia dengan Firaun. Iblis itu ada di bawah telapak kaki saya, bro. Memang karena kau itu rajanya setan. Nah, saya injak iblis itu. Alamak, iblis. Alamak, kalau begitu yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Theos yang datang menjadi manusia itu siapa? Jadi, bro, bisa saya jawab sekarang? Besok. Oke. Berarti kau jangan bacot dulu, bro. Tapi sebelumnya saya minta sorry dulu. Kita belum berkenalan. Selama ini saya mendengar Mas Bro ini di berbagai macam medsos, dan kamu dengar juga saya dari gereja. Di gereja juga saya dibicarakan setiap hari. Bisa bertemu dengan Anda walaupun via TikTok. Ini luar biasa ya. Saya mau jawabnya seperti ini, kawan. Saya nggak marah. Jadi saya boleh jawab, tapi mohon jangan diganggu dulu. Apa pertanyaan saya? Ulangi pertanyaan saya. Habis itu Anda bicara 5 menit. Anda bicara 5 menit, tapi jawab pertanyaan. Apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan, bro. Apa itu? Kan tadi pertanyaannya. Itu ini. Karena Yesus datang itu, kan dia tidak mengaku dia Tuhan, ya kan? Ya. Oke. Yang pertama perlu dipahami, kenapa Yesus itu datang, dia tidak secara gamblang, terang-terangan mengatakan kepada semua orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus tahu persis isi hati umat pilihannya ini. Yesus tahu bahwa orang-orang Israel ini, Yahudi ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan sebenarnya. Makanya ketika dia datang, dia tidak secara terbuka, dia mengatakan bahwa ini aku loh, Tuhan sudah datang, menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Karena dia tahu persis
bahwa ketika kalau dia langsung mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka saat itu pun dia akan langsung dihukum mati. Sehingga ajaran kerajaan Allah yang dia datang ini dia bukan bawa satu doktrin apa, tetapi dia datang dari surga untuk membawa ajaran surgawi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengajarkan hal-hal kerajaan surga dengan misi adalah penebusannya nanti. Penebusan yang Yesus kerjakan adalah menggenapi semua yang terjadi mulai dari ketika Habel mempersamakan korban binatang, terus sampai ke Abraham mengorbankan korban binatang, sampai ke Musa, dan sampai kepada semua suku Yahudi. Pengorbanan yang mereka lakukan untuk penebusan dosa adalah melalui darah binatang. Itu adalah apa yang akan dilakukan oleh Yesus nanti. Makanya kenapa dia datang tidak mengaku bahwa dia Tuhan. Karena kalau dia langsung mengaku dia Tuhan, saat itu pun dia langsung dihukum mati, dan orang-orang tidak akan bisa melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka tidak akan bisa melihat pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, Yesus hanya butuh waktu 3,5 tahun untuk mengajarkan kerajaan Allah kepada umat manusia. Anda tahu, ketika pada suatu saat berada di dalam bait Allah, dan ketika dia diserahkan untuk membaca satu ayat, lalu setelah Yesus membaca ayat itu, dia katakan bahwa hari ini genaplah ayat ini. Ketika baru baca ayat itu saja, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, melempar dia, untuk menjatuhkan dia dari tebing. Karena apa? Ketika Yesus berkata demikian, mereka menganggap bahwa Yesus sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itulah alasan kenapa Yesus tidak langsung mengatakan bahwa dia Tuhan. Pahami hal ini dulu. Karakter orang-orang Yahudi Anda harus belajar untuk ketahui, supaya ketika Anda membaca begitu banyak ayat, menguasai Alkitab tanpa mengetahui karakter orang-orang Yahudi, satu kesalahan besar yang Anda lakukan. Makanya Yohanes 8 ayat 58 dia katakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa yang membuktikan? Kenapa Yesus berani berkata demikian? Alasan harus kita tahu. Kenapa Yesus tidak terus terang mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tetapi Yesus hanya memberikan clue-clue. Makanya ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, akulah dia. Hanya orang-orang tertentu yang Yesus bukakan siapa dirinya. Tidak untuk semua kalangan Yahudi, tidak untuk semua bangsa Yahudi, tetapi orang-orang tertentu. Karena itu Yesus katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan adalah orang-orang yang sudah Yesus pilih. Seperti ini, seperti kalian, Anda Mas Bro Zuma, kalau Anda tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus belum memilih Anda. Kenapa begitu banyak orang murtadin yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan? Karena mereka sudah dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Tahu kenapa Yesus datang? Sebenarnya janji Yesus datang itu hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi ketika bangsa Yahudi menolak dia, Yesus sudah tahu bahwa Yahudi akan menolak dia. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan Yahudi saja, tetapi kasih Allah untuk semua manusia. Makanya Yesus datang. Makanya Matius 28 ayat 19 dan 20 Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Israel muridku, semua bangsa muridku. Artinya apa? Ini semua umat manusia di dunia ini harus dijadikan murid Yesus. Karena apa? Kami juga mau mengikuti Yesus karena kebenaran ini. Sorry bro, kenapa orang Yahudi sendiri yang menerima janji Allah, mereka menolak Yesus? Agar semua manusia bisa diselamatkan. Sudah? Karena tanpa itu manusia semua akan mati binasa, termasuk Anda dan saya. Sudah? Sudah, bro. Oke. Baik. Boleh saya minta nomor rekeningnya, Bang? Saya mau kirim pembeli kombantrin supaya Anda minum. Kayaknya cacing masuk di otak Anda.
Pertanyaan saya- Bang Zuma mohon Ya. izin bentar Bang. Pak Kris, dulu gejala awalnya apa Pak? Gejala awalnya Pak? Gejala apa maksud bro? Yang Anda jelaskan ini itu dongeng sebelum Apa dong? Diam dulu, diam, ini giliran saya. Giliran Bang Zuma tolong kamu Iya Chris. dong. Teratur ya, standby ya. Ah, DM aja nomor rekeningnya biar ku belikan kombantri nanti. Cacingan otak Anda itu. Oke? Anda harus tahu. Yesus itu datang di dalam Yohanes 11 nomor 42. Dia mengatakan apa? Aku tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku mengatakan mereka kepada orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar mereka percaya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Itu yang Yesus katakan, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Bukan seperti dongeng Anda yang panjang lebar itu. Mungkin di gereja orang terkesima, oh hebat kali bohongnya Bapak ini. Tapi kalau di sini Anda ditertawakan. Lalu Anda mengatakan Yesus itu tidak mengaku Tuhan karena dia tidak mau dibunuh. Ada-ada aja. Tuhan kok takut dibunuh? Tuhan itu tidak pernah kena maut. Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan takut dibunuh. Cak Ayu. Ketika Anda mengatakan Yesus seperti itu, itulah yang menjadi pertanyaan. Dari mana ilmu Anda ini? Sedangkan Yesus sendiri mau supaya dipercayai sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Syarat mendapatkan surga, mengenal Yesus sebagai utusan. Tak ada dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Bapa itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Tuhan itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tak ada kayak gitu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sakit ente itu, sakit. Ada roh yang mempengaruhi otak Anda sehingga dengan seenak perutnya, wah gagahnya ada Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ilmu dari mana Anda dapat? Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mau dipercaya kalau dirinya itu hanya utusan Tuhan. Bayangkan aja, resep masuk surga apa? Resep masuk surga itu apa menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 3, resep masuk surga, tiket masuk surga adalah mengenal Yesus sebagai rasul, sebagai utusan. Udah jelas-jelas kayak gitu pun masih dipelintir sana sini. Syarat masuk surga mengenal dua. Yang pertama, mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Itu yang Yesus ajarkan. Dan mengenal Yesus Rasulullah ila Bani Israel, dan mengenal aku sebagai utusan bagi Bani Israel. Jelas itu. Coba, dari mana Anda tahu dan roh apa yang mempengaruhi Anda bahwa keselamatan itu adalah percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sedangkan Yesus memberikan tiket kepada pengikutnya Bani Israel. Masuk surga itu tiketnya dua. Pertama, mengenal yang mengutusku Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusannya.
Itu syarat masuk surga. Lalu mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu syarat masuk neraka. Apa buktinya? Yohanes 7 nomor 22 sampai nomor 23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Neraka. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Anda menarasikan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia tidak mau mengaku Tuhan karena dia takut dibunuh, karena dia tidak mau dibunuh, ya, takut dia semalam-malaman berdoa keringatnya seperti titik-titik darah. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu Yesus berdoa, Bapa, aku tahu kau selalu mendengarkan aku. Bapa, oh Bapa, Bapakku, oh Bapa. Yesus selalu berdoa, memohon, membuktikan dirinya adalah manusia yang bukan Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda lebih hebat daripada Yesus? Ini Anda tidak jawab. Tadi 5 menit dikasih Anda jual obat kemana-mana. Ya jangan naka, kena kono, kecil, ketipe. Yesus adalah Tuhan yang memilih di kita. Kamu tidak percaya Yesus karena Yesus tidak memilih kamu. Ya, di mana Yesus memilih orang-orang kaya kalian? Sudah bro. Tapi jawab pertanyaan saya kasih waktu lagi. Ini sesi terakhir. Kalau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, mending Anda ke gereja. Oke, pertanyaan saya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan kata Yesus, apa yang kusampaikan ini adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim kepadaku. Di nomor 50-nya, aku tahu bahwa perintah Elohim yang diberikan kepadaku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang memfirmankan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawab. Oke, sudah. Silakan. Nah, Anda ini kan sudah kuasai Alkitab ya. Oh Anda iya, namanya guru. Oke, Anda baca nggak kalau Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu? Ya, satu. Yohanes 8 nomor 17 sampai 18, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Oke. Kaget ya? Kaget ya? Bang Suma? Bang Suma? Ya, Bang Suma? saya masih di sini. Luar biasa. Saya bersyukur Anda bisa kuasai Alkitab. Oh, namanya guru. Tapi sayang. Sayang apa? Sayangnya Bang Suma Anda terlalu tidak jujur. paham isinya. Oh, saya tidak paham. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Apa sanggahanmu? Karena begini, Anda tidak paham Alkitab. Kenapa saya tidak paham sementara saya berakal? Anda berasumsi. Dipilih Yesus. Sejak kapan Yesus memilih Anda? Sedangkan Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Yang memilih Anda itu setan. Nah, coba Anda terjemahkan Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Oke, baik. Saya ahlinya kalau itu. Matius 28 jelas dikatakan begini. Dengarkan ya. Ya. Saya nggak masuk ke original teksnya dulu ya. Nanti Anda pingsan kalau dengarkan original teksnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang diutus ini siapa? Yang diutus ini, karena itu pergilah. Yang disuruh pergi ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Anda sudah pernah baca?
Pernah baca? Oke, Anda sudah sebutkan. Silakan kasih tahu ayatnya. Ke-12 murid itu oleh Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Matius 28, ketika muridnya diperintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Bani Israel yang berada di luar daripada tanah Yerusalem. Oke, sudah. Anda tidak percaya? Baca nomor 20-nya. Kita lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar muridnya menyembah kepada dirinya? Tunjukkan. Meow. Oke. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Silakan. Mana? Oke, Mas Bro. Oh, mana? Tadi kan Ajarlah Anda mereka menyebut ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar orang-orang menyembahnya? Itu aja dulu. Silakan. Kamu baca enggak? Aduh. Jangan lagi suruh saya membaca. Sebentar ya. Ketika Yesus mau naik ke surga, masih waktu Yesus sudah mulai terangkat, semua murid-murid yang bersama Yesus itu mereka sujud dan menyembah Yesus. Apa Kamu sih? baca nggak ayat itu? Apa? Kamu baca nggak ayat itu? Proskuneo itu bukan menyembah. Proskuneo itu menghormat, bersimpu, berlutut di depan Yesus sebagai penghormatan, selayaknya orang menghormat kepada kedua orang tua. Bukan nyembah. Ngarang cerita ente. Ketika Yesus terangkat ke surga, Perintahnya Yesus mana? Enggak usah terlalu banyak. Ketika Yesus, enggak. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Itu dulu. Mana? Mana? jadikan semua bangsa muridku. Iya, murid yang saya tanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya agar orang-orang menyembahnya? Mana? Itu bukti ketika Yesus sedang naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Dan Yesus berkata, Iblis yang ada dalam dirimu kaku, bingung dia mau jawab apa. Lah, murid-murid menyembah Yesus ketika Yesus terangkat ke surga. Mana perintah? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya? Agar orang-orang menyembah dia. Mana? Jadi perintah yang Yesus ajarkan kepada kita yaitu menyembah kepada Allah. Dengan cara apa? Kerajaan Allah melakukan. Anda berpikir apa? Perintahnya kalau itu sudah Yesus praktekkan, Yesus juga menyembah kepada Allah. Yang saya tanya, yang Anda praktekkan di gereja, berbendeng-bendeng ke gereja, pakai baju rok mini, menyembah anak orang, itu mana perintahnya, Cak Ayu? Itu yang saya tanya. Iblismu kurang minum bensin, makanya kurang menyala. Mana? Jaga sambung bawa goblok, tidak nyambung golok. Ternyata Bang Zuma ini dia pintar Alkitab, tapi pintar melintir. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teman-teman yang memelintir tadi itu, Yesus menyembah, dia katakan kepada Allah Bapa, itu siapa? Yang saya tanya, penyembahan yang Kristen lakukan di gereja selama 2000 tahun, menyembah anaknya orang, itu mana perintahnya dari Yesus? Parah ini Bang Zuma ini dia roh jahatnya bingung. Tapi dia nggak paham roh dengan jahatmu itu yang ada dalam tubuhmu itu, suruh datang belajar sama Bang Zuma. Ayo, setan pun takluk, tidak mampu ngapa-ngapain.
kebenaran itu tidak akan pernah terkalahkan. Tidak pernah akan terkalahkan. Sekarang mana pengajaran Yesus perintahkan kepada muridnya agar orang-orang di luar Yahudi menyembah dirinya? Mana? Jangan googling, Chris. Jangan googling. Biar nggak apa-apa dia googling sampai kemudian bangkit Paulus dari kubur pun dia tidak akan temukan perintah itu. Mana? Aduh, tolong. Aku tak sanggup menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan. Ternyata Bang Zuma yang saya kenal selama ini, saya bisa membuktikan hari ini bahwa pertanyaan yang dia buat adalah pertanyaan anak-anak yang tidak sekolah sebenarnya. Anak-anak yang tidak sekolah bertanya, dan seorang yang kerasukan roh tak mampu menjawab. Berarti anak-anak yang tidak sekolah jauh lebih hebat daripada iblis yang bertongol di dalam tubuh Anda. Tadi kan bro bilang sama Tuhan mengutus 12 murid itu kan jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Kan? Terus jangan ke bangsa lain. Oke, pemahaman Anda tentang ayat itu apa? Ya, Yesus mengajarkan untuk supaya ke bangsa Yahudi saja yang sudah berserah kepada bangsa-bangsa lain, bukan ke bangsa ini. Coba Anda lihat di Yosua 10 nomor 21. Apa yang dimaksud bangsa-bangsa? Anda bisa membaca? Bisa kan? Ini baca tuh. Baca. Ya, apa hubungannya Yosua 10 ayat 21 itu dengan bangsa-bangsa yang Yesus katakan tadi? Bung, pada saat Tuhan memilih Bani Israel, bangsa lain itu tidak dianggap. Yang dianggap bangsa itu cuma Bani Israel. Betul, karena janji itu bro datang untuk Bani Israel sebenarnya. Iya, makanya bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Jangan Anda melarikan ke sana. Itu sudah jelas. Coba lihat Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Seluruh bangsa. Sejak kapan bangsa-bangsa lain pulang menuju kepada Yosua? Tidak. Seluruh bangsa yang dimaksud di situ hanya Bani Israel. Ketika orang Israel bercerita tentang bangsa, maka itu hanya untuk Bani Israel saja. Ada kaitan di Matius dengan Yosua 10 ayat 21 bro. Yosua 10 ayat 21. Ini kan dia bercerita tentang pertempuran dekat Gibeon. Ini peperangan antara bangsa Israel dan orang Kanaan. Tidak ada hubungannya dengan Matius. Maliaki 3 nomor 9. Maliaki 3 nomor 9. Bentar. Ini bro, tunggu supaya Anda paham. Supaya Anda paham maksud Yesus di situ. Makanya saya bilang Anda ini memelintir Alkitab. Ini buktinya. Kamu baca di Yosua, kitab Perjanjian Lama tentang perang antara Bani Israel dan orang Kanaan. Lalu kamu singgung dengan jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Gak ada hubungannya, bro. Makanya saya bilang supaya Anda paham, supaya Anda paham bahwa ketika bangsa Israel berbicara mengenai bangsa itu bukan di luar Israel. Itu maksud saya. Sekarang Maliaki 3 nomor 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sini maksudnya apa? Hei, woi, seluruh bangsa maksudnya di sini apa? Secara khususnya untuk bangsa Yahudi. Apa pintarnya Anda? Tapi di sini dikatakan seluruh bangsa. Kenapa Anda mengatakan bahwa itu adalah hanya untuk bangsa Yahudi saja? Kenapa? Padahal di situ tertulis untuk kamu seluruh bangsa. Kenapa? Kalau janji Mesias ini itu bukan untuk bangsa janji. Yahudi. Ini bukan janji. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Anda mengatakan ini untuk Yahudi saja, tapi ketika Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, Anda memaknai semua bangsa-bangsa. Sedangkan yang dimaksud Yesus dalam Matius 10 nomor
nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba Israelnya ada di Indonesia, maka muridnya harus pergi ke bangsa Indonesia. Kalau domba Israelnya ada di Jepang, maka murid-muridnya harus ke bangsa Jepang. Tetapi hanya untuk muridnya saja. Sekarang pertanyaannya, mana perintah untuk menyembah Yesus? Bro, jangan kau lari kemana-mana. Bro. No, aku tidak sanggup menjawabnya. Mana? I'm not going anywhere. I'm still here with you. Jadi Roh Kudusmu, roh jahatmu ternyata bisa bahasa Inggris juga rupanya ya. Berarti saya mau jawab. ya, silakan. Saya mau jawab. Silakan. Jadi supaya kalian paham, saudara-saudara Islamku yang baik hati, yang baik hati. Ya. Ya. Karena kita ini kan sebenarnya bersaudara, betul Ya, kan? betul. Aku itu enggak? Iya, akuilah. Nah, oke. Terus Ya, ketawamu ini membuktikan kamu ndak mengakui. Enggak, saya akui kok. Saya akui. Nah, makanya. Ayo. Di mana Yesus memerintahkan muridnya, di mana Yesus memerintahkan muridnya agar kemudian muridnya mengajarkan bahwa dia harus menyembah bahwa dia harus menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Oke. Yang pertama, itu kita sudah baca di Matius 28 ayat 19 dan 20, ya kan? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika semua orang yang sudah menjadi murid Yesus harus menyembahnya kepada Yesus. Harus mengenal siapa itu. Yang saya tanya, mana perintahnya? Kamu mendongeng lagi deh. Yang saya tanya, Kan mana? saya sudah bilang. Saya kan sudah bilang. Perintah. Kalau umpamanya, Kan Yesus mengatakan, dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Itu apa? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Perintah semua yang ada di dalam isi Injil yang Yesus datang dan ajarkan itu harus Perintah untuk menyembahnya, cuplis. Yang saya tanya bukan itu. Kamu ini udah lambaikan tangan ke kamera. Kamera itu ada di sebelah pojok kanan. Saya menyerah, Bang Suma. Setan yang ada dalam tubuhku tak mampu menjawabnya. Udah selesai. Kita cari lagi pasien baru. Gitu loh. Bang Zuma, saya kan sudah bilang, setan itu takut sama saya, berada di telapak kaki saya. Karena Yesus sudah berkata bahwa semua orang yang percaya kepadanya saya iakan aja. Makanya saya iakan, kami Kristen itu tidak bisa dirasuk setan. Setan itu takut sama kami Kristen, bro. Pertanyaan saya, setan atau malaikat atau Tuhan yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ya, yang pasti Roh Kudus lah yang ajarkan. Di mana tertulis itu? Kan dari tadi saya tanya, mana dalilnya? Kalau Anda cuma mengatakan apa? Yang saya tanya, mana dalilnya? Anda mengatakan Roh Kudus, mana dalilnya? Roh Kudus mengajarkan itu mana? Mana? Saya butuh dalil. Mana? Kamu baca begitu banyak ayat Alkitab, kamu nggak paham isi. Ya mana dalilnya? Perintah kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar menyembah Yesus? Mana 7 kali. Mana? Siap-siap ambulan di bawah ya, siap-siap. Ternyata di Komal saudara-saudara Islam ini semua punya ilmunya dari Suman dia. Ketika mereka habis selesai bicara, terus mereka buat ambulans. Hati-hati loh. Jangan sampai ambulans yang datang jemput Anda, bro. Mulai curhat. Udah, host diturunkan saudara Kris supaya istirahat, memalukan dia Kristen yang lain.
siapa tahu ada yang lebih pintar, karena roh jahat yang ada dalam tubuhnya sudah angkat tangan, gitu ya. Gak mampu roh iblis yang usianya sudah 2000 tahun masuk ke dalam tubuh Kristen, berpindah dari Kristen satu ke Kristen lain, ternyata tak berdaya menghadapi Bang Suma. Apologet Islam Indonesia bersama sebarisan teman-teman yang ada di Komal Dalbo membuktikan hari ini bahwa pasukan iblis tak mampu menghadapi apologet Islam. Subhanallah. Allahu Akbar, takbir. Kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman, kata Allah, maka silahkan ia beriman. Barang siapa kemudian yang ingin kafir, maka silahkan dia kafir. Al-Quran menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Hari ini kita buktikan mana tipuan belaka yang iblis tipukan kepada orang-orang Kristen. Hal yang sangat fundamental, pondasi kekristenan, yaitu menyembah anak orang. Ternyata kita minta dalil perintahnya dari Yesus, ternyata itu hanya adalah tipuan belaka, itu hanya angan-angan kosong belaka, itu hanya janji-janji tipuan iblis kepada mereka. Apa buktinya? Ternyata Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Yang memerintahkan mereka selama ini adalah syaitan. Ini yang Al-Quran katakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji. Ketika setan memberikan janji, apa akibatnya? Coba teman-teman baca di dalam surah Al-Ahqaf yang sering saya bacakan, di data nomor 6, apa kata Allah? Apabila nanti di hari kiamat manusia sudah dikumpulkan, Yesus itu akan menjadi musuh orang-orang Kristen, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan dan sembahan-sembahan yang Kristen lakukan kepada mereka, kepada dia. Itu tertulis dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kemudian nanti dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya dan mengingkari, dan yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang penyembahnya lakukan kepadanya. Ternyata itu tertulis. Belum juga hari kiamat terjadi, sudah tertulis di dalam kitabnya bahwa apa yang diterangkan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 6 ini itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Di mana itu tertuang? Di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, nyuhang, nyuhang, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran sudah diterangkan di dalam Bible terlebih dahulu. Tapi sayangnya, ketika kemudian Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya, Yesus mengusir orang-orang yang mengusir setan pakai namanya, mereka tidak peduli. Yang mereka percayai itu adalah janji-janji setan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Mereka hanya percaya kepada apa yang dibangkitkan setan dalam otaknya, yaitu angan-angan kosong. Padahal setan itu, kata Allah, hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Inilah yang Al-Quran katakan, wahai para sahabatku, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka menyesatkan manusia dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini yang mereka sedang lakukan. Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong iblis di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa
Apa buktinya? Barusan kita berdialog dengan Kristen yang sok tahu, yang merasa kita ini nol, dia yang lebih hebat karena dia yang dipilih katanya. Kita tidak dipilih. Dipilih 5.000. Itu yang dimaksud, itu dipilih apa maksudnya? Dipilih untuk menjadi pengikut iblis. Apa buktinya? Tadi kita sudah minta pembuktian. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada. Berarti yang membimbing mereka adalah roh jahat untuk menyembah Yesus yang tanpa dalil. Al-Quran kemudian sliding gunting kepada mereka bahwa mereka hanya dibangkitkan angan-angan kosongnya oleh setan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Artinya sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita harus mengumandangkan takbir Allahu Akbar, karena teman-teman Kristen terbukti adalah prajurit-prajurit setan yang diutus untuk menyesatkan manusia. Demikian. Allahu Akbar. Datang lagi si Lord. Wow. Ya, ini gantian, kita gantian. Materinya jangan kemana-mana, tetapi itu Dinda Ardiansa atau siapa yang mau melanjutkan, saya nyimak dulu. Silakan Gurunda aja. Kita senang nyimak Gurunda. Lanjut Gurunda. Tadi banyak yang miss gitu loh. Lanjut tadi. Oke, silakan Anda tunjukkan perintah Yesus kepada murid-muridnya agar ke bangsa lain, agar mengajarkan bangsa lain menyembah dirinya seperti yang diperhatikan Kristen sekarang dalam gereja. Silakan. Baik. Mungkin harus Anda membaca di dalam Markus 10 ayat 45. Oke, silakan Anda bacakan. Yesus mengatakan di situ bahwa dia datang bukan untuk dilayani, ya, apalagi disembah. Artinya ketika datang dalam dunia itu bukan untuk disembah gitu loh, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu kalau Anda mengatakan di mana Yesus meminta disembah, ya memang tujuannya datang dalam dunia itu untuk disembah, tetapi untuk melayani manusia dan untuk menebus dosa manusia gitu loh. Paham ya? Silakan. Yang saya tanya itu perintahnya mana? Perintahnya karena terbukti Kristen menyembah. Itu yang sedang kita tanya. Kalau Anda menunjukkan Markus 10 ini karena anak manusia, kan sudah jelas tertulis anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jangan tertawa dulu. Jangan tertawa dulu. Untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Betul. Kata Tuhan, betul. Ini manusia. Sama dulu, gantian. Anda mengatakan Yesus adalah anak manusia. Kemudian yang kedua, menyerahkan nyawanya. Ini bukan sifat Tuhan, ini sifat makhluk. Ini sifat makhluk, menyerahkan nyawa anak manusia. Ini makhluk. Yang menjadi pertanyaan adalah orang-orang Kristen di gereja menyembah makhluk. Pertanyaannya, mana perintah Yesus untuk menyembah makhluk? Itu loh. Kalau Anda hanya nyowak, ya sama saja yang tadi. Cuma memahami Alkitab itu bukan satu ayat. Harus jangan pakai akal. Jangan pakai akal gitu. Seluruh ayat Alkitab itu harus dipahami. Nah, selalu potong-potong ayat gitu loh. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya perintah Yesus menuhankan dirinya. Nggak usah terlalu banyak omong ente. Jangan Anda berdalih, cuma jangan sepotong-potong. Kau harus pahami semuanya. Sudah aku pahami itu. Ini ini saya mau lawan ini. Terlalu banyak. Nenek Mukiper. Sekarang pertanyaannya di dalam Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar dituhankan? Mana perintah Yesus agar disembah? Tunjukkan dalilnya. Ini loh, Anda kok selalu mengatakan dituhankan. Yesus tidak perlu dituhankan karena memang dia itu Tuhan. Faktanya di gereja Anda menuhankan, goclok. Banyak cerita, nggak dituhankan. Lalu apa? Anda ke gereja menuhankan siapa? Dituhankan itu apa sih? Apa itu? Disembah. Dianggap dia adalah pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Baik. Kamu beribadah menganggap dia adalah Tuhan. Baik. Makanya ada yang dimaksud Tritunggal, Trinitas, Trimurti, Trikwek-kwek. Itu. Sekarang pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk menuhankan, untuk menyembah, untuk mengibadahi dirinya? Jawab. Oke aja terus. Jangan banyak ngomong. Kamu sudah paham. Oke. Semua diam. Anda bicara, silakan.
Di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dia siapa? Allah itu. Dia siapa? Dengar dulu, jangan dipotong. Dia siapa? Dan tanpa dia, Iya, dia tidak siapa? ada satupun yang telah jadi Dia siapa? dari Dia siapa? segala yang dijadikan. Dia siapa? Dia siapa? Dengar dulu. Nggak Kita perlu lanjutin saya dengar. ayat 10. Dia siapa? Dengar Dia dulu. siapa? Dia Anda tidak siapa? memberikan waktu kepada Dia lawan siapa? diskusi Anda. Itu cerita Dengar di dulu. gereja. Anda sedang berhadapan Jangan, dengan jangan, Bang ingat Suma. kita. Ini Alkitab. Dia siapa? Dia itu adalah logos Allah. Ah, Ya. Yesus enggak? Yesus tidak? Makanya dengar dulu. Ini Yeay. kamu selalu motong-motong orang diskusi. Yang Dengar kamu dulu. baca itu Yohanes 1 nomor 3. Dengar Sedangkan dulu. Yesus nanti tercipta pada nomor 14 dan Theos itu telah menjadi daging untuk Dengar dikasih roh, kalau tidak jadi busuk dia. Ayo. Dengar ya, saya lanjut ya. Sekarang dia di situ siapa? Jangan Eh. banyak ngomong. Kamu itu Saya kenapa cuma kita- nanya, dia Dengar di dulu, situ dengar dulu. siapa? Dengar. Dikatakan di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia. Ini siapa? Ia ini siapa? Ya logos Allah itu. Dan Dia yang dimaksud, dijadikan tunggu. olehnya. Dia yang dikatakan daripadanya segala sesuatu itu dijadikan, itu dia itu siapa? Jangan di-mute. Ini bagian saya menjelaskan. Itu loh. Makanya Suma kalau membaca Alkitab Kamu itu jangan begitu. potong-potong, Yang saya tanya samamu, kamu jangan hanya bisa membaca, kamu harus bisa menjawab. Dia yang kepadanya dijadikan segala sesuatu itu, dia siapa di situ? Dia siapa? Dia itu logos Allah sendiri. Yesus atau bukan? Ya makanya dengar dulu penjelasan saya. Huhuhui. Dia di situ Yesus atau bukan? Logos Allah. Nah, ketika logos Allah, menjadi logos Theos itu Yesus atau bukan? Itulah yang disebut Yesus. Gitu loh. Jangan kayak anak-anak semua. Yang Kamu disebut bekerja sama Yesus, gitu loh. Tuyul, yang dimaksud Yesus itu adalah anak Maria. Firman itu tidak pernah disebut Yesus, Cak Dengar Ayu. Dengar dulu. Aduh, naik Kamu tuh juga ada bulan-bulanan saya. juga Kamu dia. masih ada saya gitu loh. Dengar dulu. Dengar ya. Dikatakan di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia. Siapa ini? Adalah logos Allah ketika Nusul menjadi manusia. Oh Dan tidak, dunia. tidak begitu caranya belajar. Nggak begitu caranya. Kamu yang dengar saya. Ternyata kamu penyesat juga. Dengarkan saya. Kamu harus belajar sama saya. Kamu harus belajar. Bikin sini. Cara belajarnya itu begini. Dengarkan baik-baik. Yang Islam juga dengarkan. Jangan mau ditipu dengan penjual obat kayak gini. Pada mulanya. Kamu nggak bisa melawan saya. Kamu nggak bisa melawan saya. Kamu ilmu nggak ada, hanya menyesatkan orang. Dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Ia pada mulanya bersama-sama. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud di sini adalah Yesus atau yang dimaksud di sini adalah Allah itu sendiri? Sudah? Iya, itu yang dimaksud Yesus atau Allah itu sendiri? Iya sudah, dengar dulu. Dikatakan di dalam Yohanes 1 itu bahwa pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Artinya ada dua entitas kadim di sini, yaitu Allah dan ilmunya atau logos itu. Nah, itulah yang menciptakan alam semesta itu melalui termasuk logos Yesus. itu. Termasuk Yesus. Yes. Bagaimana sih Anda ini? Bagaimana sih? Dengar dulu. Sekarang lihat coba. jangan Nomor dipotong tiganya. dulu. Segala Jangan sesuatu dipotong. dijadikan. Dengar. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging Yesus itu siapa? Mampus sudah kau di sini. Jawab. Dengar dulu. Jawab, yang menjadikan daging yang ada di dalam perut Maria itu siapa? Di ayat 3 ini. Dengar dulu. Jangan kayak anak-anak. Dengar dulu. Kamu nggak usah kamu suruh saya dengar. Kamu yang mendengarkan pertanyaan saya. Loh. Jawab. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging yang ada di dalam rahim Maria itu siapa? Jawab. Dalbo, besarkan saya. Dalbo. Kalau tidak menjawab, host turunkan. Kita tidak butuh iblis. Besarkan saya, Dalbo.
Kalau dia tidak menjawab pertanyaan saya, turunkan. Mampus. Sok sombong, sok hebat, sok minta dibesarin. Pertanyaannya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia adalah Yesus. Oke, yang menciptakan dan menjadikan dagingnya Yesus siapa? Jawabannya? Yesus menjadikan dagingnya sendiri, lalu Yesus masuk ke dalam dagingnya. Itu namanya tape campur ragi, singkong campur ragi dibungkus daun, namanya tape. Capek kan hadapi orang-orang yang kerasukan setan kayak begini? Capek kan teman-teman? Capek. Pertanyaan saya, mana perintah Yesus agar manusia menyembah dirinya? Baca Yohanes 1, kata dia. Sudah dibaca Yohanes 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Itu siapa tuh dia tuh? Ayo. Jawab Pak Adi, jawab Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi, itu dijawab silakan. Dia Langsung itu aja. siapa? Ayo. Jangan bilang Yesus, Maria aja belum hamil. Jangan sampai kau bilang Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus belum ada, ibunya aja belum hamil. Jangankan hamil, Maria aja ibunya belum ada pada saat itu. Ayo. Hamil. Jangankan hamil, Maria aja ibunya belum ada pada saat itu. Adi, selamat siang. Ini. Kenapa jadi berhala ini Pak Adi, Pak Evanjelion? Bagi. Bagus, mantep Pak. Kasih tanda-tanda kehidupan lah. Lanjut. Dia di situ siapa, Bang? Di Yohanes 1 nomor 3 itu siapa dia di situ? Gimana, Bang? Yohanes 1 nomor 3, dia di situ siapa? Yohanes 1 nomor 3, Bang. Bentar, Bang. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini tentang Bapa dan firman-Nya, Bang. Ya, dia di situ siapa? Dia ini Bapa, Bang. Bukan Yesus. Dalam konteks ini tentang menceritakan hakikat Bapa, Bang. Iya, itu bukan Yesus. Bapa dan firman-Nya, Bang. Bukan Yesus ya? Bukan, Bang. Oke, pertanyaannya, Yesus termasuk yang dijadikan oleh dia atau tidak? Bang. Berarti Yesus ciptaan. Dari firman, ya, dia ciptaan, Bang. Jadi manusia Alhamdulillah. Diciptakan, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman Kristen kita, sebagian itu, kalau saudara Evangelion ini tidak menyembah ciptaan, berarti teman-teman Kristen itu menyembah ciptaan, kan? Ya, kalau mereka Trinitas, Bang, itu mereka menyembah itu, Bang, menyembah anak manusia, Bang, dia, Bang. Menyembah anak manusia. Iya. Kalau saudara ini apa? Saya ya Kristen aja, Bang, pengikut setia, Bang. Nasrani. Boleh dibilang seperti itu, Bang, pengikut. Evangelion, kau ini tipu-tipu, kau ini Islam tapi bilang Kristen. Ya, Loh, apa kau, Bang? pengikut Yesus yang benar itu tidak menyembah Yesus memang. Itu pengikut yang betul.
kelihatan Evangelion ini Muslim dia. Loh. Kristen. Pengikut Yesus itu Muslim. Kalian Tidak itu yang ada. nyamar jadi pengikut, padahal Anda itu adalah anti Yesus. Tidak ada Anda. arkeologis apapun tidak ditemukan tentang Islam sebelum itu. Memang tidak ditemukan Islam karena belum ada bahasa Arab di situ. Tetapi yang disebut shalom sudah ada. Shalom ada. itu Anda baca di dalam Yeremia 29 nomor 11. Tidak ada itu. Islam Apa yang tidak ditulis di sana? Tidak Ayo. ada. Aku tahu Hal-hal tentang apapun. rancanganku Tidak ada tentang fakta kalian. sejarah, Yaitu tidak ada rancangan apa? penemuan Rancangan arkeologis. Shalom. Bahkan di Arab Saudi. Rancangan Shalom, bukan rancangan kufur, tapi rancangan damai sejahtera, bukan rancangan laknatullah. Itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dirancang Tuhan adalah Shalom. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Apa damai sejahtera itu? Shalom. Apa Shalom itu dalam bahasa Arab? Islam. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Yesus, otomatis tidak menyembah Yesus. Itu pengikut. Tapi mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Seperti saudara Evangelion, itu pengikutnya Yesus. Anda saudara Adi itu adalah anti Yesus. Parah kali Adi ini. Adi, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda pasien saya yang ketiga. Silakan jawab. Sampai kiamat tidak pernah ketemu bang perintahnya itu bang. Keren. Adi. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Iblis itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan. Siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah setan. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda itu setan. Anda itu setan. Maksudnya ya, betul. Anda itu cuplis. Cuma percaya iblis. Gitu. Paham enggak sampai di situ? Kenapa Anda disebut cuplis? Anda paham? Karena itu percaya iblis. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus bersih dari ajaran-ajaran seperti itu. Yang benar ini saudara Evangelion. Dia mengaku sebagai pengikut dan tidak menuhankan daripada Yesus. Kalau tidak menuhankan Yesus tapi mengikuti ajarannya, berarti dia sudah selangkah meninggalkan ajaran sesat seperti ajaran kalian. Begitu Adi. Ya, karena Adi malu-malu dan dia nggak berdaya, teman-teman. Mungkin baiknya saya mandi dulu karena saya sudah 5 hari nggak mandi. Silakan dilanjut dulu, teman-teman. Jadi Adi ini adalah cuplis, bisa juga disebut toples. Toples itu apa? Tutup otak, tetap apa? Tetap ngeles bang. Tetap apa? Ngeles. Jadi dia toples, tutup otak, tetap ngeles. Itulah Adi. Itulah siapa tadi? Jadi 3 orang tadi itu adalah cuplis dan toples. Toples adalah tutup otak, tetap ngeles. Cuplis adalah cukup percaya kepada iblis. Nah itulah Adi. Demikian. Silakan dilanjut teman-teman. Saya monitor, saya mandi dulu. Dah hampir sepekan saya tidak pernah mandi. Silakan. Siap. Silakan Bang Ardi. Iya. Yang mana yang mau di? Ini cuplisnya di bawahmu. Yang Evangelion atau yang Adi ya? Adi. Gimana Bang Adi? Masih monitor Bang? Lis. Ambulan ini kayaknya. Oh iya teman-teman. Ya informasi akun saya yang kedua mati syahid. Jadi minta tolong yang ini di follow ya teman-teman ya. Akun pertama ini ya. Akun saya kedua langsung mati syahid. Blokir permanen. Sama kemarin juga. Gara-gara cuplis.
Kacau. Viewersnya Iya. itu 4.000. Oh, follower saya hampir 9.000. 4.000 itu. Mati ini cuples ini lama-lama ini tagih gitu telinganya ini. Ayo follow ya teman-teman. Akun saya yang ini ya, di follow. Nanti saya akan buat akun lagi yang banyak ya. Thank you. Bang Ardi, Ya, siap. Ade. Gimana Bang? ini seperti cuplesnya ini sudah hidup. Oh ya, ayo Bang Adi, silakan Bang Adi. Mau diskusi apa Bang? Saya tidak ada untuk diskusi. Nah, terus ya udah, Abang mau apa ke sini? Naik apa? Mau ngapain? Ya itu aja menjawab itu. Menjawab apa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Siapa yang menyuruh Yesus? Siapa yang menyuruh menyembah Yesus, Bang? Kau juga sama seperti Suma. Nah, pertanyaan simpel. Yang menyuruh Anda, yang mengajari Anda menyembah Yesus itu siapa? Saya kan tanya simpel toh. Kalau di tempat kami gini nih Bang. Kalau ditanya siapa yang menyuruh kamu menyembah Allah, Ardiansa? Oh, Allah sendiri yang mengajari gitu. Di mana surat ayatnya? Tuh ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku, kata Allah. Nah, gitu. Itu Allah yang mengajari. Nah, sekarang gantian saya tanya. Kalau di kekristenan, sabar. Kalau di kekristenan, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya nama subjeknya ya. Kalau siapa kan berarti subjek kan ya. Siapa? Lah kan nama kan. Sebutkan namanya yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus mengajari untuk menyembah Yesus? Di mana ayatnya? Seluruh ayat kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai sakit nih orang. Apa mulai apa? Emangnya kamu baca buku itu hanya baca ayat? Ya udah, Untuk sekarang memahami suatu konsep. Ya udah, sekarang saya Begitu kan cara minta. kau bersekolah. Selama Ya udah, kau sekolah sekarang kau hanya baca satu ayat Aduh, saja ngomong untuk terus bisa ya, Anda Bang. lulus. Sabar Bang, sabar. Tenang dulu Bang ya. Kita diskusi baik-baik aja. Di mana Yesus mengajari Anda untuk menyembah dirinya? Di mana? Ayatnya di mana? Kan aku udah Ayat bilang itu tadi. Kejadian sampai Wahyu. Nah, Kejadian sampai Wahyu. Sudah baca Satu belum? bu- Udah, Satu udah buku baca. ya, itulah kebenaran itu. Enggak, maksudnya di mana tertulis Yesus menyuruh menyembah dirinya? Di mana tertulisnya? Kan tuh secara umum tuh. Saya tanya secara khusus. Saya kasih satu ayat ya. Ya, kasih satu ayat, silakan. Contoh yang tadi dibahas oleh Yohanes tuh. Dalam Yohanes tadi itu. Apa? Yohanes berapa? Yohanes 1. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat berapa? Abang pernah dengar nggak bahwasanya Yesus itu menyuruh menyembah Allah? Abang pernah dengar nggak? Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, betul nggak? Betul nggak? Benar, dia suruh menyembah Bapa. Allah. Nah, yang kami tahu Allah dalam kitab suci itu Bapa. Kami tahu dia Bapa. Di situ tertulisnya Allah, bukan Bapa. Di situ Ya, tertulisnya Allah. Anda kan tidak tahu siapa kan Allah. Saya kalau tanya-tanya orang Islam, Allahmu itu siapa? Kalau berarti kami itu Allah itu Bapa. Berarti Bapa itu Yesus. Putra dan Roh Kudus. Berarti Bapa itu sama dengan Yesus. Bapa itu Yesus, sama dengan Yesus. Oh, berarti oneness Anda? Bukan. 3. Trinitas. Jadi saya terangkan di sini. Loh, kalau oneness itu menganggap Yesus adalah Bapa, gitu. Yesus itu oneness. namanya Bapa. Deh. Kalau dengerin. Kalau Anda menyamakan Yesus dengan Bapa, berarti Anda oneness. Gitu loh. Paham? Karena oneness sama dalam hakikatnya, kealahannya itu.
Ya, tapi Yesus bukan Bapa. Kalau Tritunggal itu Yesus bukan Bapa. Kealahannya itu. Nah, tadi yang bilang Yesus adalah Bapa siapa? Yang bilang Yesus adalah Bapa siapa tadi? Enggak, yang bilang tadi dalam hal apa? Hakikatnya itu kealahannya. enggak, tadi Anda enggak bilang gitu. Nah, itu saja. Enggak bilang gitu. Enggak. Terserah. Jadi yang disuruh menyembah di situ, jadi yang Yesus suruh sembah di situ, Yesus menyuruh menyembah dirinya atau Yesus menyuruh menyembah Bapa? Justru ketika Yesus misalnya kalau dalam Alkitab itu Yesus menyuruh dia disembah, maka itu membenarkan Anda karena Anda menganggap bahwa kami menuhankan Yesus. Justru kalau Yesus minta disembah itulah maka kita akan menuhankan Yesus. Mana Yesus minta disembah, di mana ayatnya? Kan tidak ada kan? Ya sudah, berarti siapa yang ngajari Anda untuk menyembah Yesus? Tidak harus dia minta, bukan berarti dia bukan Allah. Ya oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Yang mengajari siapa? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Yohanes 1 itu. Hah? Yohanes 1 ayat berapa? Ayat 1. Mana tertulis menyembah? Ada nggak tertulis menyembah di situ? Tahu Yesus dari mana? Kamu tahu Yesus dari mana? Enggak, pertanyaan saya, ada tulisan menyembah nggak di situ? Saya nggak tanya tahu dia Yesus dari mana. Enggak, bukan itu. Tidak ada, tetapi secara ya sudah, berarti asumsi ya. Ini bukan asumsi. Oh, berarti data. Data jelas. Oh, berarti ada Yohanes 1. Di mana tertulis kamu harus menyembah aku Yesus gitu, di mana? Makanya saya jelaskanin dulu supaya kau bisa mengerti. Enggak, aku nggak tanya itu. Gini loh, kalau abang saya tanya sudah mandi apa belum, jangan jawab aku sudah makan. Oh salah. Pertanyaan saya sudah mandi apa belum, bukan sudah makan. Nah, aku tanya sekarang. Aku bilang aku dari kamar mandi. Ya berarti bukan sudah makan kan? Hah. Emang mau makan di kamar mandi? Tapi dari kamar mandi itu menunjukkan sesuatu. Dari kamar mandi dan saya datang itu tidak dalam keadaan ini, kamu bisa lihat saya apakah saya bersih. Oh enggak, siapa tahu Anda bukan mandi. Ayo. Tapi Anda kan bisa lihat. Bisa lihat apa? Begini dulu, saya izin dulu, Abang Ardi ya. Bang Ade sudah berapa lama mengalami gangguan pemikiran? Enggak pernah. Kalau Anda dari awalnya Anda. Saya hanya bertanya Bangku, sudah berapa lama Anda mengalami gangguan pemikiran? Jawab. Ya, oke. Coba gini Bang Adi, coba baca Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Lukas 4 nomor 8, coba dibuka. Oke. Dibaca yang kenceng. Lukas 4 nomor punggung 8. Nomor punggung 8 ya. Ngikut dia ya bilang nomor punggung ya. Iyalah. Kan gangguan, nggak apa-apa lah. Kan namanya gangguan juga, gimana sih? Silakan. Ayo. Kalau Anda mampu menjawab itu, berarti Anda berhak menerima hadiah toples. Itu saya. Ayo coba buka Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Baca. Baca. Kau baca saja tuh. Loh. Jangkrik. Aku yang suruh baca. Bacalah Bang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apa definisi saja? Definisi saja apa? Kepada Dia sajalah. Nah, saja itu definisinya apa? Ya kepada Allah saja. Iya, definisi saja itu apa? Hanya Allah, hanya Allah, bukan hanya Yesus kan? Hah? Bukan hanya Yesus kan? Hanya Allah kan? Itu tulisannya Allah atau Yesus? Tulisannya Allah atau Yesus tulisannya? Enggak, yang tertulis itu loh, yang tertulis Allah atau Yesus tulisannya? Allah Tritunggal.
Nggak ada Tritunggal tulisannya. Yang tertulis. Alah, Tritunggal. Nggak ada tulisannya. Justru kalau Anda bilang begitu, kalau mau cari di sini justru di sini ayatnya. Aduh, ya Justru di sini. Allah. Yesus itu Allah. Apanya di Dia sini? meminta untuk Mana, disembah. mana? Kan Anda bilang di Al-Quran kan begitu, Allah meminta dia untuk disembah. Di sinilah sama tertulisnya. Ya, ini Kan Allah. itu juga Allah. Yesus itu menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, paham? Terus yang meminta di sini siapa? Loh, dia itu oke, dan hanya kepada dia, Saya dia mau itu tanya merujuk. Yesus. Kenapa Yesus yang harus mengatakan ini bukan Allah? Dengerin. Ya karena Yesus utusan Allah. Dengerin ya. Bukan Dia itu, justru Anda salah di situ. dengerin. Dia itu kan ada tulisan dia, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, betul ya? Ada tulisan dia ya, betul ya? Nah, dia itu apakah first person singular, second person singular, atau third person singular? Dia. Coba, jawab. Nggak tahu dia bahasa Inggris. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia. Saya sementara di luar negeri, bukan seperti Anda. Oh, di luar negeri kan? Berarti tahu kan? Iya. Ya, dia itu apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular? Yang mana? Third person singular. Third person singular. Oke, yang ngomong ini apakah yang ngomong ini siapa? Yesus kan? Nah, yang ngomong ini apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular yang ngomong? Nah, mampus. Mampus. Tinggal jawab aja A, B, C. Iya, yang ngomong ini Yesus kan yang ngomong. Nah, yang ngomong ini apakah A first person singular, atau B second person singular, atau C third person singular? Yang mana? Yang ngomong? Katanya di luar negeri, masa Kamu ngerti? apa yang mana? Loh, saya tanya kamu kok. Jawab dulu. Kalau menurut Anda siapa? Jawab dulu. Punya ini. Jawab dulu. Kalau ditanya itu dijawab, Bang. Jangan dilempar balik. Bikin juga D-nya, Bang. D tidak tahu. D tidak tahu, yang mana? Lalu kamu yang jawab. Bingung dia. Cuplis. Coba jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Jawab dengan baik. Kita kan diskusikan baik-baik, gitu loh ya. Tanya. Ya oke. Ya jadi yang mana? Yang ngomong ini apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular? Yang ngomong. Nah, First person singular. first person singular, pinter. Kalau dia tadi kan third person singular, betul ya? Iya. Nah, sama nggak first dengan third? Beda. Kena. Itu. Apanya Beda yang kan? lucu? Beda kan berarti kan? Justru beda itulah bahwa Allah itu Iya Tritunggal, beda. bukan Allah itu satu. Loh, justru dengan ya berarti bukan Yesus Justru kalau apa beda. yang justru? Loh, berarti bukan Yesus kan kalau beda? Ayo. Ayo. Kalau saya yang ngomong nih, kalau aku ngomong gini, aku sebagai first person singular, aku ngomong gini. Ada tertulis, aku ngomong sama Adi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apakah saya adalah Allah? Saya adalah orang ketiga. Anda bukan Apakah Allah, sudah jelas. Anda bukan Allah. dengerin? Apakah saya adalah orang ketiga? Apakah saya yang ngomong ini adalah orang ketiga? Jawab. Ya iya, orang ketiga Anda. Lah, saya ini orang pertama yang ngomong, kucluk. Lalu orang yang kau bilang yang ngomong itu orang pertama, first person singular, orang pertama tunggal. Lalu orang gitu loh. itu siapa? Kalau dia itu merujuk kepada orang ketiga tunggal, makanya saya sebut third person singular. Sama nggak first person singular, orang pertama jamak dengan orang ketiga orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal, sama nggak? Ya nggak sama.
Nggak sama, berarti Beda dalam beda. Berarti Yesus bukanlah Allah, karena Allah yang dimaksud adalah third person singular, sedangkan yang ngomong adalah first person singular. Berarti ada berbeda. hubungannya dengan kealahan Tritunggal. Ngeyel aja, udah jelas beda kok. Beda itu. Coba buktikan kalau dia itu adalah first person singular. Ayo coba buktikan. Coba kasih tahu saya, dia itu adalah first person singular. Coba kasih tahu saya. Gimana caranya bisa? Bisa nggak? Dia itu jadi first person singular. Nggak bisa nggak? Dia itu menjadi first person singular, bisa nggak? Bisa lah. Gimana caranya? Bisa. Caranya Gimana? Yohanes tadi. Enggak, di sini ini loh. Kok Yohanes? Yang saya tanya dia. Di Yohanes itu nggak ada dia. Yohanes itu nggak ada tulisan dia. Saya ini pertanyaan saya, dia di Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 1 itu nggak ada dia. Yang saya tanya itu dia. Ditanya sudah mandi apa belum, kok jawab sudah makan. Saya nggak tanya sudah makan loh. Ayo coba buktikan kaidah bahasa mana yang menunjukkan dia itu bisa disebut orang pertama tunggal, di mana? Hubungan orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat. Nah kan udah mulai stres dia. Udah mulai stres dia. Tidak Stres, udah stres. Bang Ardi, udah aku. Udah stres. Iya, dia udah bilang berbeda, berarti Yesus bukan Allah. Karena Anda bilang berbeda, ya sudah selesai. Mau kemana? Di sini aja. Katanya tinggal di luar negeri, masa nggak paham sih antara dia dengan first person singular dengan third person singular? Masa nggak paham sih? Katanya tinggal di luar negeri. 1, 2, dan 3. Apakah 1 sama dengan 3? Nah, itu Anda di matematika kan cara konsep ketuhanan. Apakah 1? Apakah 1 sama apakah orang pertama sama dengan orang ketiga, sama nggak? Sama nggak? Satu dan sama. Apakah orang pertama sama dengan orang ketiga, sama nggak? Bilang aja sama, ke papa kok. Gurunda, monitor, lanjut Gurunda. sorry, mohon maaf Gurunda, lanjut Gurunda. Saya cuman monitor aja deh, silakan lanjut. Saya cuman bisikin ke dia, bilang aja sama, toh tidak ada Ya sama aja supaya Anda puas. Ya cangkrek. Aduh. Kacau ini Bang Adi. Tanya kalau dulu mau Bang jujur Adi. ya. Dia tinggal di luar negerinya di mana? Iya, luar negerinya di mana? Jangan-jangan Timor Leste. Di Sabah dia. Di Sabah. Dijual oleh pendeta, terdampar di kelapa sawit. Oke, aku tanya Bang Ewanglion dulu deh. Bang Ewanglion monitor Bang, biar kita bisa. Oke, sabar Bang Adi. Sabar. Bang Ewanglion, apakah sama orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal, sama nggak? Beda Bang, secara perspektif beda. Beda. Apakah bisa dilanggar kaidah bahasa itu? Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Yang bisa melanggar hanya orang apa? Orang yang berbeda Bang yang bisa melanggar Bang. Orang gila, orang kucluk yang bisa melanggar itu loh. Siapa? Ya Adi. Siapa lagi? Jujurlah Adi. Ini agama apa sebenarnya? Kristen dia. Kristen, cuman dia nggak menuhankan Yesus. Oke Adi ya. Jadi Adi kalau mau jujur, kalau mau terbuka, kalau mau jujur, otaknya mau sembuh, sebetulnya kau dengan 1 ayat saja, kau itu sudah bisa jujur. Harusnya. Kalau kau mempertahankan keimananmu, doktrinmu di sini, hanya dengan 1 ayat saja sudah pasti bisa tumbang. Salah satunya Yohanes 4 ayat 8. Sekarang saya tanya lagi, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Coba jawab. Tinggalkan HP-nya di WC Bang. Oh, di WC, pantas aja. Kacau gitu loh. Halo, saya dengar. Ya, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Kita akan lari-lari nanti. Aku tahu jawabanmu lari-lari, maka aku ikutin lari-larimu. Oke, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Menyembah siapa? Saya tanya, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah?
Menyembah siapa? Menyembah Tuhan lah. Masa menyembah cacing? Kenapa dia harus sembah Tuhan? Loh, saya tanya Yesus itu menyembah atau enggak? Tidak ada di situ. Baca Yohanes 4:22, baca. Kau baca, Baca. dengar. Baca. Bacalah kau. Loh, Baca Yohanes Baca saja, 4, Pak. baca aja. Kau biar pinter, kau saya kirim ke perpustakaan kata Bang Zuma. Baca. Oke, aku Baca aja, ya. kenapa malu-malu, Pak? Ya udah nggak apa-apa, kita. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Ini ngomong sama perempuan Samaria ya, Yesus ini. Yang ngomong Yesus ini. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami di situ termasuk yang ngomong atau enggak? Termasuk. Berarti Yesus menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapaknya ya. Menghormati. Menyembah. Berarti Yesus menyembah Tuhan. Apa salahnya kalau dia menyembah Tuhan? Oh, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Apa salahnya di situ Tuhan menyembah? Iya, kita sepakat dulu ada Tuhan yang menyembah Tuhan. Sepakat? Iya. Terus apa yang salah? Masuk akal kah itu? Masuk akal kah itu? Akal. Masuk angin. Yang masuk di akalmu. Kena lagi ya Allah. Masuk angin. Pertanyaannya apanya yang salah? Kalau tidak masuk akal itu apanya yang salah? Bagaimana kesalahan Allah menyembah Tuhan? Itu coba jelaskan. Yakinkan saya bahwa Allah menyembah Allah itu salah. Oh, ya sudah. Berarti Tuhan menyembah Tuhan, sepakat? Saya butuh itu. Coba jelaskan. Kalau Anda bilang itu salah, harus kasih buktinya itu salah. Salah, Pak. Apa? Iya. Gimana cerita? Coba saya berikan satu contoh kepada Anda. Lanjut, Bang. Ada tidak mobil naik mobil? Ada. Di mana mobil naik mobil? Tak pernah lihat itu truk yang biasa ngangkut mobil. Itu ngangkut bukan naik gitu. Oke, biar konsentrasi. Di mana? Ya udah. Sekarang gini loh, kita fokus di sini. Udah Ada yang fokus. salah, kan? Fokus dulu, Bang. Anda itu harus pintar Iya, itu bahwa kalau fokus. bilang kami salah, tunjukkan Iya. kami salah di mana. Ya, nggak apa-apa. Ini kan seseorang gila, kita ikutin kamu. Tapi yang ngomong gila sih. Biar perlu buat kamu gila supaya kamu tahu. Oh ya udah. Berarti Tuhan Anda ternyata menyembah Tuhan ya? Ya itu. Lebih sakti yang mana? Lebih sakti yang mana? Yang menyembah atau yang disembah? Lebih kuasa mana? Lebih kuasa yang disembah Yesus. Dengerin. Lebih kuasa mana? Tuhan yang menyembah atau Tuhan yang disembah? Ya dua-duanya kalau sesama Tuhan. Oh, dua-duanya kerjasama gitu? Ya iya. Kacau, Mak. Berarti ada berapa Tuhan? Saya dengarkan kau. Berapa? Tunggu. Cara kamu menyembah Tuhan sudah paling sempurna? Tunggu. Berarti ada berapa Tuhan itu? Anda menyembah Tuhan Anda dengerin. Apakah Anda sudah menjalankan sholat dengan sempurna? Dengerin. Pernah kan? Dengerin. Ada berapa Tuhan? Kalau Tuhan menyembah Tuhan ada berapa Tuhan jumlahnya? Cuplis. Ayo. Kamu tidak paham, Ardi. Kamu tidak paham. Belum dibaptis. Ayo, Yohanes 4, dengerin. Yohanes 4:22 berbunyi, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau kami itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Ayo. Hah? Udah tuh saya jawab. Berapa? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Siapa yang satu itu? Yang disembah atau yang menyembah? Di situ kan tertulis. Pertanyaan saya, coba dengerin ya. Yang satu itu apakah yang menyembah atau yang disembah? Yang itu dua-duanya satu. Dua kan berarti kan? Dua-duanya katanya. Dua kan? Ya dua itu satu. Lah? Kalau tidak ada kesatuan, bagaimana bisa menyembah? Kalau Anda sudah bersatu dengan sesuatu yang lain, bagaimana Anda berrelasi? Gimana? Berarti ada dua Tuhannya ya?
Dempet gitu. Dua Tuhan dempet jadi satu gitu, dempet. Cara berpikirnya seperti dua Tuhan berarti duanya dempet, ngempret. Iya, dempet. Oh, berpisah atau dempet? Saya tanya, dua Tuhan ini berdampingan atau berpisah? Dua Tuhan ini berdampingan atau berpisah? iya, berdampingan. Dua Tuhan ini loh berdampingan atau berpisah? Bersatu. Loh, bersatu berarti berdampingan kan? Ya terserah, bersatu bisa berdampingan. Oh, berarti yang penting selama bersatu ya dimanapun dia bersatu. Gimana Saya bersatunya? kan orang Indonesia di luar, yang satu di luar yang negeri kan satu tetap saya bersatu. dengerin. Yang namanya bersatu itu ketika Allah Bapa itu ada di sorga, maka Yesus juga di sorga. Tapi yang namanya berpisah, ketika Allah Bapa ada di sorga, Yesus di bumi. Pada saat itu Yesus di bumi atau di sorga? Pada saat itu. Pada saat itu. Apakah keterpisahan itu? Pada saat itu, dengerin, dengerin. Pada saat Yesus sebelum disalib, Yesus ada di bumi atau di sorga sebelum disalib? Sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah bersama. Kemana-mana. Kemana-mana apa gimana? Bang ditanya kok. Pada saat Yesus sebelum disalib, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Oke, pertanyaan saya ganti. Pada saat Yesus disusui oleh Bunda Maria, Yesus ada di sorga atau di pangkuan Bunda Maria? Terus menurut kamu di mana? Saya tanya, jawab. Yang disusui itu siapa? Yesus. Terus Yesus yang di... Nah, berarti iya, pertanyaan saya, pada saat Yesus disusui di oleh Bunda Maria, itu di sorga atau di bumi? Dia di mana itu? Maria di mana? Di bumi. Nah, kau simpulkan saja tuh Yesus di mana? Nah, terus Allah Bapa di mana? Menurutmu di mana? Di sorga. Ah, itu sudah kau jawab. Beda tempat nggak? Apa salahnya beda tempat? Berarti berpisah, bukan bersatu. Berarti berpisah, bukan bersatu. Itu tidak kontradiksi dengan kesatuan. Itu namanya berpisah, itu bukan bersatu. Perbedaan Allah itu hadir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit ini. Mungkin begini Bang Ardi. Terus alamu di mana? Alamu di mana? Di surga doang gitu, gak kemana-mana dia. Jangan samakan dengan Tuhan kami, beda. Nah, itu kesalahan Anda itu kok kesalahan dengan dua hal yang berbeda itu. Otaknya berbeda, Bang. Bang Ardi, inilah contohnya mengalami kemacetan nalar kronis tuh kayak gini, Bang Ardi. Tidak. Itu pemikirannya itu lebih maju. Apanya yang maju? Siapa yang maju? Maju kemana? Maju ke neraka? Negara-negara maju. Cuplisnya yang maju. Negara-negara maju yang Islam pun harus gunakan pemikiran Bang Ardi, saya tanya sedikit dulu boleh lanjut, ya Bang Bunda, Ardi? lanjut Bunda, gantian kita Bunda, lanjut Bunda. Begini Adi, sekarang saya tanya, Yesus ini yang saya baca di Bible kan dia duduk di sebelah kanan Bapa ya, di surga ya. Nah, pada waktu Yesus di bumi, Bapaknya di surga. Surga ini ciptaan apa tidak nih? Menurutmu apa? Enggak, saya serius nanya. Jangan menurutmu, menurut iman Kristen surga ciptaan apa tidak? Surga itu kan di mana Allah berada itu. Saya bertanya, surga dan neraka ciptaan Bapa apa tidak? Lama banget mikirnya. Menurut Anda di mana? Saya tidak tanya berada di mana surga, karena saya belum pernah ke surga, ya kan? Saya bertanya, menurut iman Kristen, apakah surga dan neraka ciptaan dari Bapa? Surga itu tidak diciptakan. Jadi diapain surga? Kok bisa ada dia? Di mana Allah berada? Terus Allahmu di mana? Di dalam apa? Sekarang jangan tanya keberadaan Allah saya. Saya bertanya, surga dan neraka ini ciptaan atau tidak? Surga itu ada bersama-sama dengan Allah. Kapan surga itu ada? Nah, itu pertanyaan yang paling buruk itu. Karena menurut keimanan Islam, segala sesuatu. Pertanyaannya buruk.
karena susah dijawab. Enggak, lanjut. Iya, karena menurut keimanan Islam segala sesuatu yang dijadikan itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, termasuk surga dengan neraka. Nah, Terus waktu itu makanya Allah saya di mana? bertanya kepada keimanan Kristen, Sebelum surga apakah diciptakan, surga dan Allah di neraka mana? itu diciptakan apa tidak? Terus Allah di mana? Saya tidak bertanya keberadaan Bapak kamu. Saya bertanya surga ini ciptaan atau tidak. Surga dan Allah itu sama-sama keabadian, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Ini pertanyaan Mbak Nora ini, surga dan neraka itu ciptaan atau bukan, itu aja. Oke, dia tidak diciptakan. Lalu siapa yang membuat itu surga? Hah? Siapa yang menciptakan sehingga dia ada? Tidak diciptakan, dalam artian itu surga dan Allah itu keabadian, sudah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini surga yang ditanya. Tidak diciptakan, sudah ada Udah ada. sebelum Anda. Apa Bang Darbo, saya sedikit aja Bang Darbo, saya mau tanya Maju ini. lawanmu ini Bros. Ya, saya mau Sikat tanya dia aja. Bros. Sikat Saya mau giginya. tanya, sama semua oten lah dimanapun berada ya kan, yang selalu mengatakan Yesus itu adalah Firman. Tapi kalau baca Yesaya 66 angka 9, masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan. Ulangi dulu Bros. Bros, Oke, ini diulang ya. direkam ini, ulangi dulu. Direkamlah. Yesaya 66 angka 9, masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, tanda tanya, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, tanda tanya, firman Allah. Kalau Yesus itu firman, artinya sini firman melahirkan firman. Firman bisa beranak ternyata ya. Bisa dijelasin Pak Adi. Aduh. Yesaya 66 angka 9, silakan. Kau baca seperti apa kau baca itu? Nah kan baca Pak, nama Yesaya 66 angka 9. Coba kau baca ulang. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu. Nah, firman ini bisa melahirkan atau bagaimana? Kalau firman melahirkan firman, coba Pak jelasin Pak. Siapa yang berfirman? Nah, siapa coba Bapak terangin? Itu Tuhan yang berfirman. Nah, di sini Dia firman yang bisa membuka melahirkan. rahim dan sebagainya. Ya, firman menutup rahim kan? Bisa membuka rahim. Betul nggak? Firman itu apa? Aduh, nanya lagi firman itu apa? Firman perkataan Pak. Terus kata-katamu itu terpisah dengan kamu tidak? Oh, kalau kata-kata saya terpisah, Bapak mau bisa pegang kata-kata saya? Coba Pak, tolong Pak, pegang kata-kata saya. Nah, justru di situlah ketidakterpisahan itulah bahwa menunjukkan suatu kesatuan. Baik, kalau dia nggak terpisah, dia bisa loh di sini. Firman itu Allah bukan? Nah, itu masalahnya. Coba Bapak tanya sendiri, tanya sama Bapak sendiri, soal Bapak yang firmannya Kamu jadi dan manusia. firmanmu berbeda tidak? Bapak yang menuhankan firman jadi manusia, jadi Tuhan loh. Jangan tanya Yang saya. menuhankan firman Allah sendiri kok punyanya Allah, ya pastilah Tuhan. Pak, firman ini jadi manusia, kan jadi daging, dia jadi manusia, terus jadi Yesus nih. Yesus loh ini loh. Coba Pak terangin Pak. Firman melahirkan Baca di firman loh. Yohanes. Baca di Yohanes. Oh, mau kemana ke Yohanes? Baca Enggak di jelasin. situ Yohanes itu, kau ganti Yohanes kata berapa? firman dengan putra. Firman dengan putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baca di situ firmannya itu, pada mulanya adalah putra. Diganti katanya Bersama-sama Bros. dengan Allah. Karena firman itu adalah Ganti putra. apa Pak? Ganti apa? Diganti putra firman itu. Hah? Diganti putra. Terus Mau diganti apa? putra? Aduh, berat kali nih. Baik. Ya. Silakan, Pada Bang. mulanya adalah putra. Putra itu bersama-sama dengan Theos. Dan putra itu adalah Theos.
Jadi Maria melahirkan Theos. Ya iya. Jadi Theosmu dilahirkan. Terus? Menurutmu nggak Apa bisa? tuh? Ya bisa lah. Bisa. Tetapi yang lahir itu bukan Theos, tapi firman-Nya yang dilahirkan. Gimana sih ini? Toples satu ini. Allah dan firman-Nya. Kau tertawa. Tadi katanya bisa, sekarang nggak bisa. Apanya nggak bisa? Nanya lagi ini lama-lama tak gigi nanti ini. Jangan nakal bang. Bang Dalbo, Kenapa? saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi karena Ya, jangan silakan, Dek. terus langsung. Ya. Adi, Silakan. kan di dalam Ya. Yohanes tadi, Ya, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia, termasuk surga dengan neraka, ya kan? Kan Tuhan menciptakan surga dengan neraka juga, karena semua ini yang ada di dunia ini, bahkan yang tidak ada di dunia pun, itu ciptaan dari Bapa, kan gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, menurut keimanan Bang Adi itu, emang surga ini ciptaan atau tidak? Di Alkitab bilang apa? Ya kamu jawab lah. Kamu nggak gini loh. Ini kamu gereja di mana sih? Penasaran saya dengan gerejamu. Jangan-jangan pendetanya siapa? Si Gilbert ya? Bukan. Nah, gereja di mana? Atau nggak pernah gereja? Enggak pernah. Pendetanya Luka. Enggak, kok kayak gini loh. Ada Kristen-Kristen yang lain ya. Itu enak kalau pas ditanya, walaupun dia jarang ke gereja lah. Kita tahu kalau memang kalian ini jarang ke gereja karena nggak ada perintah untuk ke gereja, tuh nggak ada. Ini aja deh. Itu ada Evangelion itu. Kristen juga. Evangelion itu dia Islam pura-pura Kristen itu. Gak usah fitnah, nggak baik loh. Karena ada memang denom Unitarian itu tidak menuhankan Yesus. Nah itu kan mereka tuh yang sesat. Gitu loh. Orang memang Yesus mengatakan dirinya utusan, kenapa pula kalian jadikan dia Tuhan? Makanya ini yang gabrul kalian. Kalian aja bertentangan dengan oneness, bertentangan juga dengan Kristen apa itu, progresif. Jadi banyak, kalian tuh belum tuntas sebenarnya ketuhanan kalian tuh bagaimana. Jadi Adi begini ya, kalau memang enggak gini deh, memang agak error juga sih, memang pemikiran cara berpikir kamu bagaimana. Yang mau saya tanyakan begini, kalau memang Bapa yang menciptakan surga dengan neraka, kenapa bisa Bapa itu berada di surga? Karena setahu kita yang namanya tempat itu kan, surga ini dengan neraka ini adalah suatu tempat. Sama seperti kita di bumi. Kesalahan itu bukan tempat Ya, kan. enggak, dengarkan aja dulu deh. Karena kamu kalau ditanya menurutmu, saya tidak berdiskusi sama orang yang sebenarnya tidak bisa diajak untuk diskusi. Gitu loh, ya. Jadi kalau surga dan dengan neraka kita samakan dengan rumah ketika kita ada di muka bumi ini. Ketika kita masih hidup, tempat naungan berlindung kita itu adalah rumah. Nah, ketika kita sudah tidak ada lagi pada waktu akhir zaman, nah sekarang tempat bernaung kita ini di mana? Apakah di surga atau di neraka? Nah, kalau Bapa di surga, berarti Bapa ini adalah makhluk. Karena cuma makhluk yang membutuhkan tempat bernaung. Paham kamu di sini ya? Karena makhluk saja yang membutuhkan tempat bernaung. Contoh begini ya, ketika nanti di akhir zaman selesai penghakiman, nah Allah akan menempatkan kita nanti di surga atau di neraka. Nah ini untuk makhluk ciptaan Allah. Gitu loh. Jadi kalau Bapa kamu ada di surga, berarti Bapa kamu ini adalah makhluk. Terus kalau Allahmu di mana? Allah saya itu tidak berada di mana-mana, tidak berada di tempat harus di surga atau di neraka, tidak. Yang kami tahu itu Allah kami itu dekat kepada kami. Dekat di mana? Di mana? Dekat di mana? Ya dekat kepada kami, itu aja. Kepada di mana? Kalau saya bilang Allah itu ada di mana-mana, berarti nanti pemikiran kayak gini. Ketika saya nanti anak saya bertanya, "Ma, Allah tuh di mana?" "Oh, di mana-mana, Nak." Berarti pada waktu dia masuk WC Allah ada di WC gitu. Ya enggak gitu konsepnya. Sama juga kan, kalau dekat sama kamu Allah berarti itu dia di WC dekat juga kan? kepada kami, dekat. Nah, dekatnya itu dekat di mana? Ke toilet kamu juga dekat di situ. Oh, pokoknya dekat lah.
Intinya Allah kami tidak di surga. Kalau Allah kami di surga, sementara Allah yang menciptakan surga dengan neraka, berarti Allah saya itu adalah makhluk. Hanya makhluk yang butuh tempat bernaung. Paham kamu Adi? Nggak akan paham. Dengar Adi, kau nggak usah bantah saya. Tadi saya bertanya sama kamu, kamu selalu menjawab menurutmu. Sekarang ini menurut saya. Ya kan kau udah bilang menurutmu. Sekarang kamu diam, kau dengarkan dulu saya ngomong, ya. Laksanakan. Biar saya close karena ada di sini nanti apa. Kalau memang bapak kamu itu bukanlah makhluk, dia bukan makhluk tetapi dia adalah Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, yang suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat, tetapi dia membutuhkan tempat untuk bernaung yaitu surga, berarti saya bisa dong mengambil kesimpulan bapak kamu ini bukan makhluk, adalah makhluk, karena surga dengan neraka itu tempatnya makhluk. Siapa tuh yang akan menempati? Yaitu kita ini, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Terus salahnya di mana? Tadi ya, kau nggak percaya. Pertanyaannya alamnya itu ada tidak? Oke. Sisi ini saya jawab. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Al-Quran menyatakan dalam surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh Allah telah menciptakan, aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta dan pada tubuh mereka sendiri, pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Kenapa demikian? Jawabannya, manusia memiliki lambung, manusia tak bisa melihat lambung. Manusia punya akal, manusia tidak bisa melihat akalnya. Manusia punya jantung, manusia tidak bisa melihat jantungnya. Manusia punya darah yang mengalir dalam tubuhnya, tapi manusia tidak bisa kemudian melihat darah itu. Namun Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Allah melihat semua unsur yang ada di dalam tubuh manusia, tapi kita tidak mampu melihat diri kita sendiri. Artinya benarlah pengakuan Allah yang mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Makanya mau tanya Bang Juma. Iya, silakan. Di surat Al-A'raf Bang Juma, yang Al-A'raf ayat ke-54, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Itu gimana itu Bang Juma, artinya Bang Juma? Iya, baik. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Itu ya? Bukan? Salah. Ayatnya keliru. Al-A'raf ke-54 Bang Juma. Oh, itu bukan 54 ya? Ya, yang 54. Allati surat 7 ya Bang Juma, ayat ke-54. Iya, sorry. Saya membacakan ayat keberapa itu? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Itu ya? Bukan juga? Bismillahirrahmanirrahim.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujum wa musakharat bi amri ala lahul khalqa wal amr tabarakallah rabbul alamin. Itu kan? Ya itu bang, itu bang. Oke, Masya Allah. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bertahta di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Menjadi Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu bertahta di atas arsy. Jadi saya katakan begini, bumi ini bang, bumi ini dikatakan bahwasanya bumi ini itu ibaratkan seperti kelereng. Langit pertama itu ketika berada di langit pertama, maka melihat bumi itu laksana seperti kelereng. Begitu kita berangkat naik ke atas ke langit kedua, maka melihat langit pertama dan bumi itu seperti kelereng. Begitu kemudian kita naik ke langit ketiga, digabungkan antara langit kedua, langit pertama dan bumi, itu dilihat seperti kelereng. Naik lagi ke langit keempat, langit ketiga itu dipandang, dan langit kedua, ketiga, kedua, ke satu dan juga bumi itu seperti kelereng. Naik lagi ke atas, di atas langit kelima, menatap ke bawah ke langit keempat, ketiga, kedua, satu, itu seperti kelereng. Naik lagi ke langit keenam, menatap langit kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu dan bumi itu seperti kelereng, seperti koin. Naik ke langit langit ketujuh memandang kembali ke bawah ke langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu, itu semua seperti koin, seperti kelereng. Lalu kemudian naik lagi di atasnya langit ketujuh, ada yang disebut Siratul Muntaha. Ketika di atas Siratul Muntaha, langit ketujuh, enam, lima, empat, dua, tiga, dua, satu, bumi itu seperti kelereng. Dan di atas Siratul Muntaha ini ada yang disebut arsy. Di atas arsy, di arsy melihat Siratul Muntaha, melihat langit ketujuh, melihat langit keenam, melihat kelima, kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu, dan bumi, menatap semua itu dari Siratul Muntaha. Semuanya ini itu hanya seperti koin besarnya. Dan di atas arsy, arsy itu artinya singgasana. Ada yang disebut tahta. Tahta yang dimaksud di sini adalah kalau di kerajaan, arsy itu tempat meletakkan kaki seorang raja. Itulah yang disebut arsy. Jadi arsy ini bagi Tuhan itu hanya pijakan saja. Dan pijakan arsy itu hanya untuk kaki. Kaki dalam arti kata laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu istilah, artinya Tuhan itu kemudian di atas dari segala-galanya. Jadi kalau bumi aja dipandang dari langit ketujuh, langit pertama seperti koin, berarti bumi di atas Siratul Muntaha itu hanya sebutir debu. Lalu bagaimana Tuhan yang maha besar, yang maha besar muncul menjadi bayi di bumi? Siapa yang mengatasi? Makanya di dalam 2 Tawarik dikatakan apa? Benarkah Tuhan akan diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit, tidak dapat memuat engkau, apalagi rahim Maria. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian ketika dikatakan Allah itu bertahta di atas arsy, arsy itu bagaimana besarnya, sedangkan langit aja, langit pertama memandang bumi, bumi hanya seperti koin kecil. Bisa dibayangkan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di atasnya lagi ada Siratul Muntaha, di atasnya lagi ada arsy, dan di situ tidak ada lagi di atasnya. Dialah yang maha tinggi, bertahta di atas tanah. Jadi betapa besarnya pencipta alam semesta itu,
Lalu kemudian kita ini sombong untuk tidak menyembah kepadanya, malah menyembah kepada sesama kita, makhluk yang melata di bumi. Tuhan yang maha besar itu turun ke dalam rahim manusia adalah hal yang mustahil. Kalau Tuhan turun menjadi makhluk, lalu alam semesta ini yang menjaganya siapa? Makanya ketika Nabi Musa datang bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, kata Nabi Musa, "Ya Rabb, aku ingin kemudian melihat Engkau, karena aku tahu Engkau itu ada. Aku tahu Engkau itu pencipta. Tetapi aku penasaran, ya Rabb. Aku ingin melihat Engkau. Aku ingin menatap wajah-Mu," kata Nabi Musa. "Tolong tunjukkan kepada saya." Ya, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Tuhanku, aku beriman kamu itu ada, ya Allah. Namun izinkan aku ingin melihat-Mu. Aku ingin lihat kamu itu seperti apa. Aku penasaran wajah-Mu itu kayak mana. Apa kata Allah? Karena Allah kemudian pada masa itu tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? "Musa, lan tarani." Dalam bahasa Arab ada 3 kosakata la azida yang artinya tidak. La yang pertama adalah dia biasa, la biasa artinya tidak. Kalau lam itu adalah la dengan mim artinya tidak pernah. Kalau lan yaitu la dengan nun artinya tidak akan pernah. Sementara Allah berkata di situ dengan kata lan. Lantarani artinya kamu tidak akan mampu melihat aku, wahai Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa pada saat itu, setelah terkagum-kagum selama di Gunung Tursina, maka Nabi Musa melihat batu-batu, air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang terbang berkicau. Lalu Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, "Wala kininzur ilal jabal fa inistaqarra makanu fasawfa tarani." Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 143 insyaallah. Coba kamu lihat wahai Musa, gunung-gunung, batu-batu yang ada di sekitarmu, kalau mereka semua itu dapat menampung kedatanganku, kata Allah, maka engkau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah melanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu kemudian Allah baru niat mau datang, baru niat, belum datang, baru aja niat, ja'alahu dakka, maka semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Baru niat, hancur lebur gunung itu. Waharra Musa sa'ifa, lalu pingsan Nabi Musa. Tiba-tiba saja dia pingsan. Dan saat Nabi Musa tersadar, langsung mengucapkan kata apa? Amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti fakta bahwa nabi-nabi aja gak pernah melihat Allah. Wong ini orang Kristen, Allah dianggap menjadi bacok. Bacok, pulang kona. Nah cari ku mamaknu, nah suruh kok tetek dulu bede, jangan kau main. Nah cari ku mamaknu, kencing ku di celana baco. Kamu di celana, pulang dulu cebok. Ya Allah ya Karim. Makanya Al-Quran mengatakan ketika mereka mengatakan Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi 3, hampir-hampir saja langit dan bumi ini terbelah. Makanya Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir yang mengatakan pencipta langit dan bumi menjadi makhluk dan mati dibunuh makhluk, kata Allah, mereka masuk ke neraka kekal di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Tuhan yang maha besar datang kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Nabi Musa aja tidak bisa melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20, sebab tidak ada orang yang bisa hidup oleh karena melihat Allah. Jadi kenapa Allah nggak bisa dilihat? Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Sebab Allah itu laisa kamislihi syai'. Makanya umat Islam di dalam sholatnya mengucapkan kata apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah sigah mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas. Allah itu Maha Besar. Tidak bisa Allah itu dilihat. Makanya Allah menerangkan di ayat yang tadi, ente tidak usah mencariku. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamu tak perlu mencariku. Kenapa? Aku lebih dekat dari urat lehermu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu niatkan, aku tahu. Tak usah kau mencariku. Aku yang menciptakan kamu, aku yang mengsetting kamu, aku yang menyimpan bulu-bulumu, aku yang mengatur bulu hidungmu, aku yang mengatur pendengaranmu, aku yang menyimpan pita suaramu, aku yang mengatur pergerakan makanan yang ada di lambungmu. Kamu nggak usah mencari aku. Ngapain kau cari aku? Mau mati? Nabi Musa aja minta, ya Rab. Tapi Allah mengatakan apa? Lantarani, kamu tidak akan mampu melihatku. Keluaran 33 nomor 20, Yohanes 5 nomor 37. Jelas itu. Yesus menerangkan. Jadi perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan langit pertama, di atas kita itu ada 7 langit. Allah mengatakan tidak ada 7 lapis langit yang kokoh. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit bersusun-susun. Susunan pertama, susunan kedua, susunan ketiga, 4, 5, 6, 7. Dan Allah ada di atas langit yang bersusun 7 ini. Kata Nabi, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama yang ada di atas kepala kalian, ibarat seperti cincin, ibarat seperti koin, ibarat seperti kelereng yang dibuang ke padang pasir. Jadi kita tak akan pernah melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah kita sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang di atas kepala kita ini jaraknya sekian miliar tahun dari bumi, dan sekian miliar kali lebih besar daripada bumi? Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar itu kuculuk, setelah lahir di kota Daud, Tuhan katanya, kuculuk, mau kutarik bibirmu sampai 1 meter jadinya. Ini ajaran apa yang membisikkan kepada saudara-saudara kita ini? Jadi Tuhan itu maha besar. Rasulullah Muhammad SAW berkata, di atas langit kedua besarnya digabung antara bumi dengan langit pertama hanya seperti koin yang dibuang kemudian di padang pasir. Begitu juga langit ketiga, ketika digabungkan kemudian dengan langit kedua, dengan langit pertama, dengan bumi, ketika digabungkan, kata Rasulullah, dipandang dari langit keempat itu hanya sebesar cincin. Itu pun cincinnya Bang Emrus, kecil, cilek. Lalu bagaimana mungkin Tuhan itu datang kemudian menjadi bayi? Itu tidak akan mungkin. Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, maka kami umat Islam menyatakan begini. Kata wasi'a kursiyus samawati wal ard itu adalah pijakan kakinya saja sudah menutupi Sidratul Muntaha. Berarti pijakan kaki Tuhan itu menutupi seluruh 7 langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena begitu besarnya. Lalu nanti dibayangkan, oh dia punya kaki raksasa. Tidak.
laisa kamislihi syai'. Tuhan hanya memberikan pengertian kepada kita bahwa untuk manusia bergerak, untuk manusia mengetahui apa yang terjadi di belakang sana, untuk agar manusia tahu apa yang terjadi di kampung sana, maka Tuhan memberinya satu alat bernama kaki untuk mengetahui itu. Tuhan tidak perlu alat untuk bergerak untuk mengetahui apa yang ada di seberang sana, karena Tuhan maha mengetahui. Berarti kaki bagi Tuhan tidak sama seperti makhluk. Makanya di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta alam semesta, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah yang maha besar ini? Di Islam itu sederhana. Allah, nama Tuhan itu, yang menyembah selain Allah itu namanya kufur, menyekutukan Allah dengan makhluknya berupa manusia, berupa roh, merpati, atau apapun itu. Jadi untuk berhubungan dengan esensi yang maha besar di dalam Islam, meskipun Allah itu tidak kelihatan, maka umat Islam bisa merasakan keberadaannya dengan hanya ada satu. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan ibadah. Dengan ibadah inilah cara hamba untuk berhubungan dengan esensi yang maha besar itu. Bukan dengan cara memplototin, Tuhan kita sudah lahir halilintar, Tuhan kita sudah digantung di pohon, haleluya, Tuhan kita sudah keluar dari kuburan. Meong. Apa? Rusak otak ente. Jadi cara berhubungan dengan pencipta alam semesta ini itu dengan cara ibadah. Yesus berhubungan dengan Bapa dengan cara ibadah. Maju, lalu sujud, mengangkat tangan, lalu berucap, Bapa, ente elheng ente. Tak ada kekuatan selain daripada Engkau. Cawan ini boleh berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ibadah. Jadi ibadah itu harus hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, kepada yang maha besar. Jadi inilah yang ada di dalam Islam, Bung. Allah itu jangan dicari. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi ngapain kau cari-cari aku? Aku harus datang di palungan, aku harus ada di kandang binatang, aku harus sekolah di bait suci, SD, SMP, SMA dapat ijazah lalu disebut rabi. Habis itu aku diangkat di atas pohon, dipantek, tusuk lambung saya, habis itu bangkit. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ayo ente dapat pelajaran itu dari mana? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Cak bom. Yang ngajarin itu adalah orang Farisi, bukan Yesus. Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku. Kamu tidak bisa, kamu tidak pernah, kamu tidak akan melihatnya, dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Loh, Yesus sudah ada, dilihat, didengarkan, dibunuh, berarti dia bukan Tuhan. Cak ayo, otak ente itu pensiun dari sejak kapan? Ada tadi pernyataan Ukhti Nore yang menarik, dan juga pernyataan daripada host kita Bang Dalbo. Udah berapa lama otak kamu itu sakit? Hah? Udah berapa lama otak kamu itu terjangkit penyakit panu sampai Anda tidak bisa membedakan antara makhluk dan khalik? Jadi begitu saudaraku, dalam Islam itu tak ada kaidah, oh Tuhan bertata di arsy, berarti Tuhan itu makhluk. No, tidak bisa. Allah maha besar, dia maha hidup. Yang kita lihat di sini adalah kehidupan. Makhluk itu duduk, berjalan, baring, makan, minum, itu hidup. Tanpa melakukan itu mati. Coba kalau sekiranya kita sesaman dengan Yesus, kita ambil lakban, kita lakban hidungnya dan mulutnya, mati enggak dia? Mati. Mati dia. Mati dia.
kalau itu terjadi kepada Yesus? Mati. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Yesaya 32 nomor 39. Al-Quran surah Al-Baqarah yang kami sebut surah Yasin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yesaya 30 Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan, bukan Tuhan. Sederhana bukan? Nah, saya kira begitu saudaraku Evangelion. Pertanyaan saudara mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, dan ini hanya melengkapi jawaban adik saya Ukhti Nora. Demikian. Saya pamit ibadah dulu, Bang. Oh, ibadah, silakan. Iya, saya sholat zuhur dulu. Ada guru saya di sini, Bible Berjalan, Uhi Sugi, dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia kita. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia berlanjut? Bang Evangelion, silakan Bang Evangelion. Mungkin ada tanggapannya dari tadi Bang Juma, silakan. Ya, Bang. Ya, perspektif Muslim ya udah jadi keimanan Muslim, Bang. Ya udah, Bang. Saya kira masuk Bang, masuk aja Bang itu, Bang. Mau tanya lagi Bang, sebelum baterai saya lowbat ini Bang. Tolong jelasin Bang ya. Silakan Ya. Dalam Al-Quran itu yang menyesatkan manusia itu siapa Bang? Yang menyesatkan itu iblis, Bang. Iblis Bang ya. Iya. Tapi di surat, tapi gak tahu suratnya ini ya Bang. Quran surat 40 nomor ayat ke 74. Yang kamu sembah selain Allah, mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Di sini kok malah Allah yang menyesatkan orang, Bang? Itu gimana, Bang? Bukan 40 ayat berapa? Ayat ke 74 Bang. 74. Yang kamu sembah selain Allah, mereka menjawab. Nah, mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Jadi di sini konteksnya Allah itu bukan menyesatkan, tetapi membiarkan. Ketika orang kafir itu sudah diberi petunjuk, tetapi dia itu tetap tidak mau mengikuti petunjuk itu, ya, disitulah artinya itu Allah membiarkan, biar aja sesat, karena sudah tidak bisa diberi petunjuk lagi. Begitu artinya itu. Bukan berarti Allah itu menyesatkan, bukan. Mereka dibiarkan Allah itu ada penyebabnya. Begitu Bang. Berarti bukan ayat-ayat selanjutnya itu dibaca itu, ayat 75 itu. Yang ayat 75 itu dibaca, yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Nah, ini. Jadi di sini bukan Allah yang menyesatkan, mereka sendiri yang membuat dirinya itu sesat. Jadi Allah itu membiarkan seperti itu, Bang. Oh, siapa? Jadi ini manusianya Bang ya yang udah maksiat, terlalu bersenang-senang dengan kemaksiatannya gitu Bang ya. Iya. Ya misalnya kita itu punya anak. Ya kan? Punya anak,
sudah dinasehati susah, bandel, suka ngambilin anak orang, pengedar narkoba misalnya kan, jahat. Nah, sudah dinasehati berkali-kali, udahlah kau pergi aja lah kau, ya kan, pembiaran jadinya, udahlah kau, bukan anakku lagi kau, mau mampus-mampuslah kau sana. Nah, seperti itulah ibaratnya. Ya, free will bang, kita manusia kan dikasih pilihan bang ya. Ya, Maksudnya betul. kita mau baik mau jahat kan tergantung kita, iya kan bang? Ya. Mantap bang, lanjut, ini mau ngecas dulu bang, baterainya lowet bang. Nah, lanjutlah. Ben, lanjut Ben. Ini apa gini ya, seperti ya kan, yang siapa yang sesat itu. Nah, ada yang sesat seperti ada namanya akun Bang Juma yang palsu itu. Nah, itu sesat, itu sesat dan menyesatkan. Tapi yang aslinya mana? Ada bacanya la ilaha illallah. Nah, itu yang asli. Jadi yang sesat itu tetap akan ada, karena selalu ada itu penumpang-penumpang gelap itu. Tapi kata la ilaha illallah nggak bisa, nggak ada. Yang asli selalu ada kata la ilaha illallahnya. Itu aja sih. Penyesat itu emang selalu ada, pengen sama-sama melulu. Nah, ini sama itu. Ya itu aja gampangnya. Lanjut. Namanya juga sesat. Wah, sedap malam. Ya, gimana Bang Evan? Lowet kak, mau ngecas dulu kak, giliran yang lain aja dulu dinaikin. Baik, terima kasih ya. Itu sebenarnya serupa kayak di 2 Tesalonika 2:11 itu ya. Itu kan Tuhan mendatangkan kesesatan. Ini 2 Tesalonika 2:11 nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta ya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini konteksnya sama nih. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, konteksnya sama nih dengan apa namanya, surah Ghafir ya, ayat 74 tadi itu. Ini kalau kita baca di ayat 74, yang kamu sembah selain Allah, mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Ayat 74, yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Jadi konteksnya sama nih, antara 2 Tesalonika dengan Al-Quran Ghafir ayat 74. Terima kasih. Mana Kristen yang lainnya, naik? Silakan Kristen yang mau naik, mesti permintaan. Aku baru mau mulai live Lambat Pak. Ya, baru bangun. Silakan yang mau naik. Kita dulu cari apa, Komal debat dulu biar aku pindah ke sana kalau sini nggak ada. Benny monitor Ben.
Silakan yang mau naik, kasih permintaan. Bang Imbrus, monitor. Lanjut aja, tunggu Oten yang naik dulu, lanjut. Mana ini Oten ini? Oh, ini ada Aki Abu ya. Assalamualaikum Aki Abu. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru mau minta izin sholat asar. Baiklah, sebelum itu tadi pertanyaan tentang menyesatkan itu jelas dalam Islam itu, bahwasanya ketika Allah membuat manusia itu kan dikatakan wahadainahun najdain, diberi dua jalan. Allah cuma kasih jalannya aja, tapi masalah petunjuknya justru ketika Adam dibangkitkan ke dunia itu dikasih petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Aku kasih jalannya itu hidayah. Barang siapa mengambil hidayah itu maka nggak ada lagi ketakutan dan duka cita. Artinya bukan menyesatkan. Yang menyesatkan ini memang sejak di sorga dulu ya iblis. Kemudian menjadi setan di dunia. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari kelompok manusia dan jin. Ya itulah berbahagia bagi orang-orang yang mengambil hidayah itu. Pasti nggak akan tersesat. Ya. Beda halnya agama karang-karangan ini yang memang dengan sengaja mereka mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu kesesatan. Ya, terima kasih. Saya mau salat asar dulu bentar ya, 5 menit. Iya, Aki Abu di Australia. Salat asar dulu bentar ya, 5 menit. Ya, saya di Australia, di Sydney. Ya, silakan. Saya sapa dulu, ada tamu ya. Selamat siang April. Selamat siang April, monitor. Selamat siang April. Ini naik gak ada suara nih, maksudnya apa ini? Den, monitor Dek. Utinora, monitor. Utinora. Bang Dalbo lagi sholat ini kali waktu zuhur di sana.